Siang teman-teman, sebelumnya saya mau memohon maaf karena minggu lalu saya terpaksa harus meng-cancel kelasnya karena ada kendala dari saya. Hari ini kita masuk di pertemuan 2 ya, jadi minggu lalu saya ada dapat beberapa pertanyaan, apakah pertemuan 3 gitu ya, langsung sekaligus 2 pertemuan. Saya nggak akan rapel langsung 2 pertemuan hari ini, jadi hari ini hanya pertemuan 2 yang tertunda minggu lalu gitu ya. Pertemuan 3-nya tetap akan kita laksanakan minggu depan. Nanti kita akan cari waktu pengganti, hopefully sih hari Senin kalau saya tidak ada kegiatan menguji untuk tambahan pertemuan keempat. Jadi hari ini hanya pertemuan kedua saja, hanya 1 pertemuan. Jadi buat cuttingnya yang pegang absen jangan di absen 2 kali ya, hari ini hanya 1 kali absen saja. Oke, harusnya minggu lalu kita ngebahas mengenai regionalisme dan hari ini seharusnya kita udah masuk pada diskusi ya kalau mengikuti silabus yang saya buat atau RPS yang saya buat. Tapi karena tertunda, maka hari ini kita baru mulai pembahasan tentang regionalisme. Saya yakin kalian sudah amat sangat familiar dengan istilah regionalisme. Karena menurut saya tidak perlu menjadi mahasiswa HI untuk bisa mengenal organisasi seperti Uni Eropa, apalagi ASEAN. Gitu. Jadi dari kalian SMA mungkin kalian sudah tahu ada organisasi yang namanya Uni Eropa ataupun ASEAN. Dalam hubungan internasional, Uni Eropa ataupun ASEAN itu berbeda dengan PBB. Kenapa? Karena dua organisasi itu termasuk dalam organisasi regional. Nah, konsepnya kalau di HI itu disebut sebagai konsep integrasi regional. Hari ini kita akan bahas mengenai kenapa sih bisa muncul konsep integrasi regional, kemudian nanti di akhir kita juga akan mencoba mengkomparasi kenapa Uni Eropa dirasa jauh lebih sukses kalau mau dikomparasikan dengan ASEAN. ASEAN itu sudah mencoba berbagai macam cara sebenarnya untuk bisa mengekor kesuksesan dari Uni Eropa. Bahkan ketika di tahun 2015 kalau saya tidak salah, ASEAN itu membentuk yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA ya, MEA. Itu kan sebenarnya mengikuti apa yang dulu pernah dibuat atau diterapkan oleh Uni Eropa sebelum mereka berada pada titik sekarang. Ada yang namanya Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, itu yang coba diikuti oleh ASEAN. Tapi kan sayangnya masyarakat ekonomi ASEAN belum menuai hasil seperti yang diharapkan. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Apa yang kemudian membedakan antara organisasi regional ASEAN dengan organisasi regional Uni Eropa? Itu yang akan menjadi topik bahasan kita siang hari ini. Nah, kalau ditanya, kalau kita mulai dari kenapa sih konsep regionalisme itu bisa muncul atau kenapa bisa lahir yang namanya konsep integrasi regional. Dalam HI, lahirnya atau adanya suatu perubahan atau perkembangan dalam sistem hubungan internasional itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pergeseran paradigma. Kalau teman-teman masih ingat di kelas diplomasi, saya pernah cerita bahwa diplomasi itu dulu identik dengan hubungan dua negara atau lebih, bilateral ataupun multilateral. Pokoknya identik dengan hubungan antar negara. Itu yang dimaksud dengan diplomasi. Tapi sekarang kan diplomasi tidak melulu sekedar hubungan antar dua negara atau lebih. Ada aktor-aktor lain yang kemudian muncul masuk dalam kategori multi-track diplomasi. Kemudian kenapa itu bisa lahir gitu ya bentuk-bentuk baru dari diplomasi, mulai dari diplomasi budaya, diplomasi publik dan lain sebagainya. Di HI itu selalu kita kaitkan dengan adanya pergeseran paradigma. Dalam diplomasi, paradigma yang dimaksud yang bergeser adalah aktornya yang semakin luas, di mana aktor non negara itu mulai punya peranan yang cukup penting, Paris, karena at the end of the day aktor negara tetap menjadi aktor kunci. Aktor negara tetap menjadi pengambil keputusan. Selain adanya perluasan aktor, juga ada pergeseran isu. Nah, tidak jauh berbeda dengan yang memicu lahirnya konsep integrasi regional. Ada paradigma yang berubah juga.
Paradigma apa? Salah satunya adalah keinginan negara-negara untuk meraih kesejahteraan. Jadi negara-negara itu merasa bahwa kalau negaranya ingin lebih sejahtera lagi, ingin lebih maju lagi ekonominya, kerjasama secara bilateral ataupun multilateral dengan negara lain itu tidak akan cukup. Dibutuhkan satu konsepsi di mana konsepsi ini dianggap mampu menyatukan negara-negara di kawasan. Ketika negara-negara dalam satu kawasan bekerja sama dengan lebih erat, tujuannya untuk jangka panjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan, bahkan negara-negara yang tergabung dalam kawasan tersebut harapannya akan lebih mudah untuk meraih kesejahteraan ekonomi. Nah, konsep integrasi regional ini tidak hanya memunculkan regionalisme yang nantinya menjadi dasar lahirnya Uni Eropa hingga ASEAN, tetapi juga menjadi dasar pembeda, munculnya pembeda tatanan negara-negara di dunia. Jadi kalau dulu ketika era Perang Dunia Kedua, bahkan ketika era Perang Dingin, negara-negara di dunia itu hanya diklasifikasikan berdasarkan power. Mana yang negara maju, mana yang negara berkembang. Tapi dengan lahirnya konsep integrasi regional, negara-negara itu kemudian bisa diklasifikasikan berdasarkan region atau wilayahnya. Ada yang wilayah Afrika, ada yang wilayah Timur Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, gitu ya, Amerika dan juga Amerika Latin. Dan dalam HI kemudian dalam perkembangannya, dalam HI, akademisi HI atau studi HI, kita juga mempelajari tentang kawasan-kawasan tersebut. Termasuk di Unmul kan kita belajar tentang kawasan Asia Tenggara, kita belajar tentang kawasan Timur Tengah, kita belajar tentang kawasan Eropa, gitu. Itu yang kemudian lahir dari konsepsi integrasi regional. Oke, secara definisi apa sih yang dimaksud dengan konsep integrasi regional? Saya mengutip, ada banyak definisi sebenarnya, tapi saya mengutip dari Ernest Haas. Jadi dia bilang bahwa integrasi regional itu adalah proses di mana aktor politik yang dimaksud di sini adalah aktor negara. Negara-negara ini, kata Haas, itu terdorong untuk memindahkan kesetiaannya, harapannya, dan kegiatan politiknya pada satu lembaga, pada satu institusi. Institusi yang yurisdiksinya berada di atas negara. Akan berdasarkan definisi dari Haas ini sebenarnya kalau mau kita lihat pada kasus Uni Eropa, itu sesuai. Jadi Uni Eropa itu dikatakan juga sebagai organisasi regional supranasional. Kenapa ada istilah supranasional? Karena yurisdiksinya berada di atas negara-negara anggotanya. Ini pembeda pertama antara Uni Eropa dengan ASEAN. ASEAN belum sampai pada tahapan organisasi supranasional. Karena ada prinsip non-intervensi itu tadi. Nah, artinya berdasarkan definisi khas sesuai dengan konsep lahirnya konsep integrasi regional itu tadi. Negara kemudian ingin memindahkan kesetiaannya, harapannya, dan juga kegiatan politiknya pada satu institusi. Institusi ini adalah institusi bersama yang dibuat berdasarkan kesamaan wilayah. Harapannya apa? Dengan adanya institusi ini, negara dapat meraih kesejahteraan ekonomi. Jadi dasar tercetusnya konsep integrasi regional itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari kepentingan ekonomi tiap-tiap negara. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Terkait konsep integrasi regional atau teorinya sendiri, itu ada beberapa pendapat gitu ya, tidak hanya dari Haas tapi juga ada dari Joseph Nye. Joseph Nye ini sebenarnya paling terkenal sih, dia ngomongin diplomasi publik setahu saya. Tapi dia juga ada membuat satu tulisan yang berisi tentang integrasi regional. Nah, berdasarkan teorinya atau berdasarkan pemikiran dari Haas, dia mengatakan bahwa integrasi itu proses yang melibatkan pemindahan tumpuan, kesetiaan, harapan kepada satu lembaga baru. Tidak terlalu jauh berbeda dengan definisi yang dia tawarkan. Di sisi lain,
Joseph-nya itu menambahkan atau memperinci kenapa sih suatu negara itu berkeinginan untuk memindahkan tumpuan kesetiaannya, harapannya, dan kegiatan politiknya pada satu institusi baru. Apa yang mendorong negara untuk melakukan integrasi? Katanya ada 3, yakni ekonomi, sosial, dan juga politik. Yang paling mendasar sekali sebenarnya adalah ekonomi. Tapi ini juga menambahkan bahwa tidak hanya ekonomi, tapi juga ada dimensi sosial dan dimensi politik di dalamnya yang turut menjadi kepentingan satu negara. 3 dimensi ini atau 3 kepentingan inilah yang diyakini oleh Joseph Nye mendorong negara untuk melakukan integrasi. Lebih lanjut ada Walter Jones. Jadi Walter Jones ini mengelaborasi lagi pemikiran dari Nye karena menurut Jones Nye itu terlalu sederhana untuk menjelaskan dimensi kenapa negara ingin terdorong untuk berintegrasi. Maka Jones menambahkan secara lebih rinci lagi, katanya ada 7 kondisi yang mendorong negara untuk berintegrasi. Yang pertama adalah asimilasi sosial. Yang kedua, kesamaan nilai. Yang ketiga, keuntungan bersama atau secara sederhananya akan ada win-win solutions yang dapat diraih oleh suatu negara ketika mereka tergabung dalam integrasi regional. Yang keempat, kedekatan hubungan di masa lampau. Yang kelima, pentingnya integrasi itu sendiri. Yang keenam, biaya relatif. Itu sudah memprediksi bahwa ketika ada konsepsi integrasi regional, pasti nantinya akan menciptakan yang namanya pasar bersama. Pasar bersama seperti di Uni Eropa saja, itu memang sudah menunjukkan apa yang disampaikan oleh Jones, adanya biaya dagang yang rendah. FTA, Free Trade Area, itu yang kemudian masih dicoba untuk diformulasikan oleh ASEAN. Dan yang terakhir adalah pengaruh eksternal. Untuk pengaruh eksternal, Jones mengatakan ketika satu negara yang berada dalam satu kawasan, dia tergabung dalam satu kawasan, mereka akan cenderung lebih kuat untuk menghadapi pengaruh ataupun ancaman eksternal. Kalau kita berbicara tentang Uni Eropa, jika ada ancaman di kawasan, salah satu contohnya adalah Rusia yang kerap kali dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara di kawasan Eropa, Uni Eropa akan menghadapinya secara bersama-sama. Entah itu mulai dari pemberian sanksi dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita berbicara di Eropa, siapa sih negara yang kemudian punya power besar? Mungkin ada yang menyebutkan Inggris, gitu ya, ada yang menyebutkan Prancis, ada yang menyebutkan Jerman. Gitu. Kalau sekarang sih sebenarnya Jerman, tapi masih dilihat lagi nih setelah Angela Merkel turun sebagai kanselir, apakah Jerman akan tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kawasan Eropa atau tidak. Tapi overall sebenarnya meskipun negara-negara lain, anggota Uni Eropa lain, powernya atau pengaruhnya tidak sebesar Prancis, Inggris, ataupun Jerman, tapi mereka punya atau mereka mendapatkan benefit yang sama. Itu mulai dari benefit secara ekonomi hingga benefit secara sosial politik. Ferdi, silahkan. Oh iya Bu, apa yang mendasari bahwa suatu organisasi itu bisa kuat dari pengaruh eksternal? Kita lihat aja ASEAN nih Bu, dia dengan pengaruh eksternal aja bisa pecah belah. Yang seperti perjanjian AUKUS itu ASEAN itu pecah belah sekali Bu, nggak seperti Uni Eropa yang solid. Apa sebenarnya yang bisa membuat suatu regional itu menjadi kuat gitu Bu? Apa yang menyebabkan ada banyak faktor sebenarnya, itu yang nanti juga akan kita bahas ke belakang gitu ya. Kita akan mengkomparasikan Uni Eropa dan juga ASEAN, tapi kalau yang tadi sudah saya singgung, salah satunya adalah status supranasional, sudah masuk kategori organisasi supranasional gitu, seperti yang disampaikan oleh Haas. Artinya ada yuridiksi yang berada, Uni Eropa punya yuridiksi di atas negara-negara Eropa. Jadi ketika kemudian Uni Eropa mengeluarkan satu kebijakan, itu harus ditaati oleh seluruh negara-negara Uni Eropa. Jika ada negara Uni Eropa yang melanggar satu peraturan, maka mereka berhak diberikan sanksi. Nah, di ASEAN sendiri,
organisasi ASEAN itu belum sampai pada tahapan supranasional. Kenapa? Karena ada yang namanya prinsip non-intervention. Mungkin detailnya ya kalian bisa diskusi dengan Pak Reddy ataupun Bu Unis ya, yang pengampu mata kuliah Asia Tenggara. Tapi sependek pemahaman saya, ada konsepsi non-intervention yang dianut oleh negara-negara anggota ASEAN. Ini yang kemudian agak menyulitkan apabila organisasi ASEAN hendak menjadi organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Contohnya, kita ngomongin Myanmar saja dulu ya, kita nggak usah ngomongin AUKUS, kita ngomongin Myanmar saja dulu. Myanmar saja, kan yang terbaru nih yang lagi happening sekarang, KTT yang lagi berjalan saat ini, Myanmar kan tidak diundang karena dianggap tidak menjalankan apa yang disarankan oleh ASEAN beberapa bulan silam gitu. Ini menunjukkan bahwa memang apa yang disarankan ASEAN konsensus, kalau saya tidak salah istilahnya, itu tidak memiliki pengaruh nyata bagi negara-negara di ASEAN itu sendiri. Ini pembeda kedua, karena kalau Uni Eropa dia udah jatuhin sanksi, itu akan berdampak. Nah, ini yang kemudian membedakan gitu. Jadi kalau di ASEAN ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan ASEAN itu seperti sekarang gitu, atau bisa dibilang tidak semaju Uni Eropa. Nanti ke belakang saya bahas lebih detail, Herdi, cuman kalau sekarang saya bisa sampaikan yang pertama adalah ASEAN belum menjadi organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Kenapa begitu? Karena sependek yang saya tahu, salah satunya karena ada konsepsi non-intervensi tadi. Ya, happy. Oke, Farhan, silakan. Ya Bu, tadi Ibu menarik Ibu soal membahas soal Jerman kan Bu. Nah saya mau bertanya Bu, kan partainya Angela Merkel ini lengser kan Partai Demokrasi Kristen kan. Nah yang naik ini Partai SPD. Nah kita tahu kan SPD ini bisa dikatakan Partai Sosial Demokrasi Bu. Artinya gimana ya? Sosialisme itu mungkin akan dinaikkan lah mungkin di Jerman begitu. Pertanyaannya gini Bu, kalau misalkan Jerman agak kurang kapitalis, berpengaruh besar nggak sih Bu sama Uni Eropa Bu? Gitu. Saya merasakan sense Farhan nih sedikit banyak nanya, akankah kemudian nanti partai baru ini membawa Jerman ke era seperti Perang Dunia Kedua gitu kan? Sebelum Perang Dunia Kedua Bu ya. Kalau ya sebelum Perang Dunia Kedua ya, waktu awal-awal Hitler gitu. Sebenarnya gini, kalau dari beberapa sumber buku yang saya baca sih, Jerman itu mengatakan bahwa mereka amat sangat malu dengan sejarah partai Nazi dulu gitu. Apa yang terjadi sebelum Perang Dunia Kedua sampai akhir Perang Dunia Kedua, mereka amat sangat malu dengan itu gitu. Tapi Jerman ini di satu sisi juga bisa kita kategorikan sebagai singa yang terlelap saja menurut saya, karena Perang Dunia Pertama juga terjadi, salah satunya biang keroknya adalah si Jerman gitu. Kalau kemudian partai yang berkuasa sekarang adalah dari sosialis demokratis, apakah kemudian akan memberikan perubahan? Menurut saya pasti akan ada perubahan. Itu yang kemudian menarik untuk ditunggu. Perubahannya seperti apa? Tapi apakah perubahannya akan signifikan? Rasa-rasanya enggak juga sih. Jadi jangan khawatir kalau Jerman akan kembali ke era sebelum Perang Dunia Kedua gitu ya, tidak akan kapitalis lagi dan lain sebagainya. Menurut saya enggak, karena sekarang Jerman itu udah terikat dengan Uni Eropa. Jadi kalau seandainya Jerman itu melenceng, maka ada organisasi Uni Eropa yang harus kita percayai, dia akan membawa Jerman back on track lagi. Itu sih menurut saya, Farhan. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, Dinda silahkan. Ya Bu, jadi tadi saya masih agak sedikit kurang paham soal yang Ibu bilang Inggris, Jerman itu lebih memiliki kayak ya lebih menonjol lah Bu daripada yang lain. Tapi kenapa ya Bu kok hasilnya bisa sama? Bukannya biasanya yang lebih menonjol yang dapat keuntungan lebih besar gitu Bu? Oke, ya. Jadi gini, kalau di Uni Eropa itu memang ada detailnya, sebenarnya nanti kalian belajarnya sama Bu Yuni sih, detail-detail tentang organisasi Uni Eropa. Tapi secara sederhana yang bisa saya sampaikan, memang di Uni Eropa meskipun kemudian dia adalah integrasi regional, strata power tuh nggak bisa dihilangkan. Jadi pendapat orang realis tentang strata
power, tentang negara itu ya mau dia berorganisasi pun di dalamnya tetap akan ada power sedikit banyak, pembeda mana negara yang lebih powerful, mana yang tidak. Itu tetap ada. Dan di Uni Eropa ada 3 negara sebenarnya yang bisa kita kategorikan sebagai negara yang cukup powerful. Inggris, Jerman, dan juga Prancis. Powerful-nya 3 negara ini dilihat dari ekonomi mereka, kemudian sumbangan mereka secara ekonomi kepada Uni Eropa. Salah satu reason kenapa Inggris akhirnya memutuskan untuk keluar, makanya heboh-heboh Brexit itu, karena Inggris merasa terbebani dengan biaya yang harus mereka bayarkan, cost yang harus mereka bayarkan kepada organisasi Uni Eropa. Menurut Inggris, cost and benefits-nya tidak seimbang, katanya seperti itu. Tapi bagi negara-negara lain, utamanya negara-negara yang powernya tidak sebesar Jerman ataupun Prancis, Uni Eropa justru banyak memberikan benefit. Free trade itu justru amat sangat membantu kesejahteraan ekonomi negara-negara Uni Eropa. Bahkan dengan adanya masyarakat ekonomi Eropa juga negara di wilayah A, misalnya di Italia, itu bisa mencari kerja dengan mudahnya di negara lain di kawasan Eropa. Jadi konsepsi kenapa ada Jerman, ada Prancis yang secara power lebih besar, tapi hasilnya kesejahteraan itu merata. Ini karena dari awal terbentuknya Uni Eropa, mereka sudah menyusun berbagai macam proses agar ada kesejahteraan yang berimbang. Salah satunya adalah sebelum suatu negara boleh masuk ke dalam Uni Eropa, menjadi anggota Uni Eropa, mereka harus ekonominya harus setara dengan negara-negara Eropa lainnya. Nah, itu yang selalu jadi ganjalannya Turki. Turki itu kan ngebet banget pengen masuk ke Uni Eropa, meskipun sekarang udah nggak lagi ya. Dulu tuh Turki ngebet banget pengen masuk ke Uni Eropa, dan ada banyak sekali ganjalan yang dihadapi Turki. Ketika Turki dianggap oleh negara-negara Eropa tidak mampu, belum mampu untuk mengikuti ekonomi negara-negara Eropa lainnya, maka Turki kemudian mencoba keep up dengan itu. Nah, tapi ada resikonya juga. Kalau kalian ingat krisis ekonomi Eropa gitu ya, tahun 2012, atau kalau saya nggak salah, yang akhirnya lihat pada krisis ekonomi global, itu asal muasalnya kan dari hutang di Yunani, kalau saya nggak salah, kemudian jadi efek domino ke beberapa negara lain. Nah, itu adalah efek buruknya. Ketika ekonomi negara yang satu berkaitan dengan ekonomi negara-negara lain, kayak susun domino, yang satu jatuh, maka yang lain juga akan jatuh. Itu yang terjadi ketika krisis ekonomi Eropa tahun 2012, kalau saya tidak salah. Asal muasalnya dari Yunani, krisis hutang Yunani awalnya. Jadi ada keuntungan dan ada kerugiannya. Keuntungannya karena dia tadi kayak efek domino, ketika yang satu sejahtera, maka yang lain akan sejahtera. Itu yang terjadi di Uni Eropa. Tapi ketika yang satu ada krisis hutang, maka akan mempengaruhi negara lainnya juga. Sedikit banyak negara-negara lain juga akan merasakan dampak dari krisis hutang tersebut. Itu yang terjadi di Uni Eropa. Dan kenapa bisa begitu? Karena ada aturan yang sudah mereka susun dengan baik sekali. Uni Eropa itu dari tahun 57 kalau saya tidak salah. Dan itu melalui proses yang panjang. Awalnya kan mereka tidak langsung membentuk Uni Eropa, enggak. Ya kayak ASEAN ya, ASEAN tuh 67 kalau saya nggak salah. ASEAN tuh 67 kan langsung membentuk organisasi ASEAN, udah langsung terbentuk gitu. Uni Eropa tuh enggak. Jadi dia kalau nggak salah tuh asal muasalnya tuh organisasi dagang dulu. Organisasi dagang utamanya perdagangan batu bara kalau saya nggak salah. Kemudian nambah lagi perdagangan besi, kemudian berubah menjadi masyarakat ekonomi Eropa, kemudian berubah lagi menjadi Uni Eropa. Jadi ada proses integrasi yang panjang. Selama proses integrasi yang panjang itu, negara-negara Eropa mempersiapkan formulasi agar ketika konsepsi ini dijalankan, kesejahteraan itu tidak hanya didapat oleh negara yang powernya besar, tapi juga negara-negara lain yang powernya kecil seperti Siprus salah satunya. Gitu. Itu sih kurang lebihnya Dinda. Nanti detailnya sebenarnya nanti kalau kalian ketemu dengan Bu Yuni ya, mata kuliah Eropa. Mulia silahkan. Iya Bu, saya ingin bertanya terkait kan saat ini dari tahun awal Januari 2020 Indonesia itu digugat oleh WTO, diwakili oleh WTO dari Uni Eropa ya, bahwa digugat terkait nikelnya, bahwa
Indonesia itu kan menghentikan stop ekspor nikelnya Bu ke Inggris ke Uni Eropa. Nah, baru yang dipermasalahkan dari pihak Indonesia itu karena kan dari pihak Uni Eropa itu menolak ekspor dari minyak kelapa sawit Indonesia dengan alasan tidak berkelanjutan. Nah, kita tahu ya Bu bahwa nikel yang kita ekspor ke Uni Eropa itu lebih tidak berkelanjutan lagi. Apakah itu bisa dikatakan bahwa Uni Eropa itu telah mengintervensi sumber daya alam negara Indonesia, dan lalu apakah di sini saya ingin tahu Bu, apakah ASEAN akan berperan aktif terkait kasus Indonesia, karena kan istilahnya kayak Indonesia itu dikeroyok oleh Uni Eropa gitu loh Bu. Lalu apakah dunia akan melihat ini adalah tindakan yang tidak adil dilakukan oleh Uni Eropa? Itu saja Bu, terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya Mulia. Sebenarnya yang diserang tuh bukan cuma Indonesia tapi juga Malaysia. Jadi kalau mau dirunut kasusnya, itu kan kasusnya asal muasalnya itu terkait minyak kelapa sawit gitu ya. Ada 2 negara pada saat itu, Indonesia dan juga Malaysia, yang ditolak nih produknya sama Uni Eropa karena katanya belum aneks 3 kalau saya nggak salah. Jadi mainnya pakai aneks-aneksan gitu, sampai 4 kalau saya nggak salah aneksnya. Yang boleh masuk itu adalah minyak kelapa sawit yang kategori aneks 3 sampai aneks 4. Sementara produk dari Indonesia dan Malaysia itu masih aneks 1 gitu. Ya udah, pada saat itu Indonesia fine. Oke, kita masih aneks 1, kita perbaikin diri nih gitu. Jadi Indonesia masih ngalah dulu, nggak yang langsung ngotot gitu. Udah memperbaiki diri, dari Indonesia udah merasa bahwa produksi minyak kelapa sawitnya itu udah memenuhi standar aneks 3-nya Uni Eropa, masih ditolak juga sama Uni Eropa. Makanya kemudian kita protes ke WTO. Buntutnya akhirnya masalah nikel gitu. Nikel yang itu hanya buntut saja dari saling lapor ke WTO, karena pada saat itu Uni Eropa juga melapor. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam studi ekonomi internasional ada yang namanya konsep proteksionisme. Jadi kenapa kemudian Uni Eropa itu mengeluarkan aturan aneks 1 sampai aneks 4, bahkan kemudian menolak produk dari Indonesia dan Malaysia ketika kita sudah mengikuti standar aneks 3, itu karena dia menerapkan yang namanya proteksionisme. Jadi minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia meskipun pada saat itu yang dikonsumsi masih aneks 1, itu kualitasnya luar biasa bagus dibandingkan minyak kelapa sawit dari petani-petani sawit yang ada di Eropa itu sendiri. Dampaknya akhirnya petani-petani di Eropa itu ya nggak ada yang mau beli produk mereka gitu. Para pengusaha itu ya belinya produk-produk dari Indonesia dan Malaysia. Ini yang kemudian ada konsepsi proteksionisme di mana Uni Eropa ingin melindungi petani-petaninya. Pakai produk-produk dalam negeri gitu kurang lebihnya, sederhananya. Jadi akhirnya Uni Eropa bilang, ya udah kita tolak dari Indonesia dan Malaysia dengan berbagai macam alasan, bahkan sampai pajang, sampai bawa-bawa nikel gitu ya, demi agar masyarakat Uni Eropa itu bisa menggunakan produk dalam negerinya, atau dalam hal ini minyak kelapa sawit hasil petani-petani Uni Eropa itu sendiri. Gitu. Indonesia di sisi lain ketika menggugat ke WTO ya nggak salah juga, karena memang sebenarnya dalam konsepsi ekonomi internasional, konsep proteksionisme itu wajar dilakukan oleh tiap negara, tapi di sisi lain tuh nggak boleh juga, gitu. Karena tuh nggak adil. Kayak Indonesia kita udah ngikutin standar aneks 3 tapi tetap ditolak, itu kan nggak make sense buat Indonesia. Akhirnya kita juga ikutan lapor ke WTO gitu. Nah ini yang kemudian konsepsi proteksionisme itu kalau di HI itu ya sederhananya makruh, boleh, tapi nggak halal juga gitu. Bagian itu akan merugikan negara lain, akan membuat perdagangan internasional itu tidak adil dan tidak jujur gitu. Nah kalau ditanya apakah ASEAN will do something, I don't think so. ASEAN will do nothing sih, saya yakin. Karena ini kasus sudah dari 2020, udah dari 2019 malah setahu saya. And ASEAN tuh nggak ada melakukan apa-apa juga gitu. Dan kita nggak salah juga sih ketika ASEAN tidak melakukan apa-apa, apakah Indonesia harusnya berharap ASEAN will do something? Enggak juga. Lagi-lagi kenapa? Kayak yang tadi saya bilang ke Herdi gitu ya. ASEAN belum masuk kategori organisasi supranasional. Negara-negara di luar Uni Eropa, ya mereka bekerja samanya dengan Uni Eropa. Ya. Indonesia kerjasamanya dengan Uni Eropa. Malaysia kerjasamanya dengan Uni Eropa. Makanya pusing banget tuh ketika Brexit.
Ketika Inggris keluar, itu yang pusing bukan hanya negara Uni Eropa, tapi negara sedunia. Kenapa? Mereka harus melakukan membentuk MOU ulang dengan Inggris. Selama ini mau kerjasama ya dengan Uni Eropa gitu. Tapi ketika Inggris keluar, otomatis ada banyak sekali perjanjian kerjasama yang harus diperbaiki. ASEAN belum sampai tahap itu. Kita kan baru di tahap ASEAN plus 3, ASEAN plus China, gitu. Baru di tahap itu aja. Gitu. Kayak ASEAN plus China ya berarti kerjasama antara ASEAN dengan China saja. Gitu. Nah, tapi kan Uni Eropa tidak seperti itu. Uni Eropa tuh kalau kerjasama dagang dengan negara-negara lain ya udah dalam institusi Uni Eropa dengan negara tersebut. Gitu. Seperti yang tadi definisinya khas bahwa Uni Eropa tuh udah supranasional, ASEAN tuh belum supranasional. Jadi ketika ASEAN tidak melakukan apapun atas konflik dengan Uni Eropa dengan Indonesia, tidak bisa disalahkan, karena memang ASEAN belum sampai pada tahapan supranasional sebagai organisasi. Bagaimana dengan dunia internasional gitu ya, kalau tadi Mulia tanyakan, apakah dunia internasional akan melihat ini sebagai bentuk kecurangan dan lain sebagainya? Dunia internasional akan memandang biasa aja sih sebenarnya. Konflik-konflik dagang seperti ini biasa saja. Anggaplah kayak Korea Selatan atau Amerika Serikat melihat konflik antara Indonesia dengan Uni Eropa ini sebagai hal yang biasa. Dan biarlah Indonesia dan Uni Eropa menyelesaikan masalahnya. Kalau ada yang bisa menjadi penengah, ya penengah itu adalah WTO. Gitu. Itu sudah tersusun aturannya berdasarkan sistem hubungan internasional. Gitu. Dan Amerika tidak akan merasa, saya ogah kerjasama kelapa sawit dengan Indonesia atau Malaysia. Atau saya ogah kerjasama dengan Uni Eropa untuk kelapa sawitnya karena mereka curang. Indonesia loh sudah ngikutin standar Aneks 3 tapi dianggap tetap tidak layak. Itu tidak mempengaruhi itu karena bagi Amerika mereka punya kepentingan sendiri lagi. Gitu. Yang bisa jadi menurut Amerika ya mau dua negara ini gitu ya, Indonesia dan Uni Eropa ini berkonflik ya tidak akan mempengaruhi hubungan Amerika dengan Indonesia ataupun dengan Uni Eropa. Jadi hal-hal seperti ini biasa. Lagi-lagi, konsep proteksionisme itu makruh kalau di HI ya. Dia boleh dilakukan, wajar sekali dilakukan, tapi memang sebenarnya ada banyak negara yang tidak suka kalau ada negara lain yang menerapkan proteksionisme. Indonesia misalnya, kita nggak suka nih ketika Uni Eropa menerapkan proteksionisme kelapa sawit, tapi kita pernah menerapkan proteksionisme terkait industri kertas. Saya lupa tahun berapa, tapi itu pernah terjadi terhadap Australia pada saat itu. Indonesia juga menerapkan proteksionisme, tapi ketika kita diproteksionisme sama negara lain, kita protes. Nah, ini yang menyebabkan konsepsi ini sederhananya saya bisa katakan ya konsepsi yang makruh. Gitu ya, Mulia, mudah-mudahan menjawab. Ya, baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Farhan, silahkan. Ya Bu, saya mau tanya Bu, beberapa waktu yang lalu kan di Inggris ya, di Inggris kan sempat ngalamin ini krisis bahan bakar kan Bu kan. Nah itu kalau saya baca-baca kemarin itu bisa dikatakan akibatnya karena adanya penghentian pasokan gas gitu dari Amerika sama ini perusahaannya Rusia itu Gazprom itu diduga itu melakukan pendongkrakan harga Bu. Nah jadi itu berefek ke ekonomi berefek ke bahan bakar yang masuk ke Inggris, terutama ada petrol sama gas sama gas kan. Nah itu juga bikin bingung pemerintahan Tory-nya si Boris Johnson Bu, karena itu dituduh sama masyarakat gara-gara kebijakan Brexit itu memperparah memperparah isu ini Bu, karena gimana ya, pokoknya gitu lah Bu, karena dia gara-gara Brexit itu memperparah krisis minyak di Inggris. Nah pertanyaan Bu, kenapa Inggris itu tidak menggugat Amerika yang tadi itu menghentikan produksi gas itu, yang pasokan gas ke Inggris, sama menggugat Gazprom gara-gara dia itu mendongkrak harga? Apakah karena apakah Inggris negara-negara Eropa itu hanya berani dengan negara-negara dunia ketiga yang lebih kecil powernya ketimbang mereka dan tidak berani gitu loh menggugat negara-negara yang bisa dikatakan besar dalam hal ekonomi gitu Bu. Oke, thank you Farhan. Saya lupa buku siapa, tapi dia bilang gini, negara mana yang memiliki komoditi, dia itu punya power yang besar, dan dia bisa mengontrol negara lain. Jadi ketika Gazprom itu mengontrol harga gas dan lain sebagainya, itu tuh udah biasa banget. Negara-negara Timur Tengah itu sering sekali mengontrol harga minyak dunia. Jadi
kenapa nggak digugat gitu ya, kalau katanya Farhan, kenapa nggak digugat Gazpromnya atau Amerikanya? Bisa kalau mereka mau menggugat, silahkan gugat ke WTO, tapi kemudian ada proses yang panjang lagi, WTO nanti akan menyelidiki dan lain sebagainya. Kalau dari sisi Amerika saya kurang tahu ya kenapa dia kemudian memainkan harga, tapi yang saya tahu itu dari sisi Rusia. Dari sisi Rusia itu sebagai efek atau dampak reaksinya Rusia ketika dia diberikan sanksi oleh Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Jadi sanksinya itu sebenarnya terkait Ukraina. Jadi sanksinya harusnya sudah selesai tahun 2018 sampai 19 kalau saya nggak salah. Terus kemudian diperpanjang lagi gitu. Nah, efek dari perpanjangan sanksi ini kemudian membuat Rusia ngamuk, saya naikin aja harganya. Kalau mereka tetap mau beli gas atau minyak dari saya, maka mereka harus beli dengan harga yang luar biasa fantastis. Padahal ketika Rusia jualan itu ke negara Asia, gitu ya, entah itu ke Tiongkok, ke Jepang, ke Korea Selatan, dia jual dengan harga normal. Gitu. Jadi ini permainan pasar sebenarnya, gitu. Dan itu wajar, dalam HI itu wajar. Intrik-intrik politik atau kondisi-kondisi politik itu akan berpengaruh pada kondisi ekonomi, begitu pula sebaliknya. Jadi kalau kemudian Boris Johnson itu diprotes sama masyarakatnya, ini gara-gara Brexit nih, enggak juga sih. Negara Eropa yang lain juga sebenarnya merasakan, mungkin tidak separah Inggris. Gitu. Jadi Brexit atau tidak terlalu ada kaitannya. Gitu. Saya melihatnya lebih pada kaitan kondisi politik yang dialami oleh Rusia dengan negara-negara Eropa. Kalau dibilang, apakah negara-negara Eropa hanya berani dengan negara-negara dunia ketiga? Bisa jadi iya. Karena kalau kita lihat ke Indonesia tadi ya, yang ditanyakan Mulia, wah itu kan mereka udah duluan ngegugat Indonesia ke WTO pada saat itu. Baru kemudian Indonesia gugat balik juga akhirnya gitu. Apalagi dia mulai dari urusan kelapa sawit diperpanjang urusannya sama Uni Eropa sampai ke masalah nikel gitu. Ini yang menurut Indonesia agak tidak adil, akhirnya saling lapor ke WTO. Tapi lagi-lagi prosesnya panjang kalau di WTO. WTO tuh pasti akan bikin tim dulu untuk mencari fakta yang mana yang benar, sisi Indonesia atau sisi Uni Eropa. Jadi kalau dibilang apakah kemudian Uni Eropa hanya berani dengan negara dunia ketiga? Iya, bisa jadi iya. Saya percaya itu sih, 70% saya percaya itu. Kenapa? Karena Uni Eropa tuh ngerasa gini, mereka punya power yang lebih besar dibandingkan negara-negara dunia ketiga. Uni Eropa tuh punya kayak kasus Indonesia ya, dia pasti punya pemikiran bahwa Uni Eropa itu jauh lebih powerful dibandingkan Indonesia. Dia punya pemikiran seperti itu. Jadi ya wajar gitu. Kalau kemudian dia reaksi yang diberikan dengan Indonesia, dengan AS dan juga Rusia itu berbeda. Itu kira-kira ya Bu, saya mau nanggapi lagi Bu. Yes, silakan. Kalau misalkan tadi kan Ibu bilang perusahaan sekelas Gazprom itu bisa mengontrol pasokan gas dunia karena mereka kan bisa dikatakan Rusia ini apa ya? Supplier gas terbesar di dunia, maka saat ini kan berarti kalau misalkan pemikirannya seperti itu, apakah Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia juga bisa mengontrol harga sawit peredaran harga minyak sawit dunia Bu? Karena kan atau misalkan ada perbedaan khusus, misalkan kalau yang melakukan pengontrolan harga itu korporasi dengan negara Bu, apakah ada perbedaan perlakuan begitu dari WTO mungkin ya? Ya itu sih Bu, pertanyaan saya Bu. Kan kalau kita tahu kan Gazprom itu kan perusahaan kan, gitu Bu. Iya, betul. Bisa sebenarnya nggak cuma masalah sawit kok. Kita Indonesia tuh kaya sekali akan sumber daya alam ya, batu bara, emas, minyak juga kita punya. Sekarang udah dikelola langsung oleh Pertamina gitu. Kalau kita mau mengontrol itu sebenarnya bisa. Kita juga bagian dari OPEC kalau saya tidak salah. Nah, tapi kenapa Indonesia tidak melakukan itu? Kalau untuk kasus kelapa sawit, dia akan dibenturkan dengan isu lingkungan. Negara-negara maju itu pasti akan pakai kartu isu lingkungan, yakin saya. Jadi kayak apa yang dilakukan Uni Eropa ketika mereka memproteksi diri kan, mereka bawa isu lingkungan, harus Aneks 3 lah, Aneks 4 lah gitu. Ketika kita udah mengikuti standar mereka, nyatanya masih ditolak gitu. Kalau Indonesia mau gitu ya, ingin mau powerful, yang pertama adalah kita harus meningkatkan kualitas dari minyak kelapa sawit kita, paling tidak mengikuti standar internasional gitu ya terkait dengan lingkungan, karena kartu lingkungan itu pasti akan digunakan oleh negara-negara maju. Jadi kalau Indonesia mau mengontrol, ya udah mereka pasti mengeluarkan kartu lingkungan. Wah Indonesia nggak usah beli sama Indonesia karena Indonesia ternyata kelapa sawitnya berdampak buruk pada lingkungan, memperparah climate change dan lain sebagainya.
agak munafik sebenarnya, but it happens gitu. Jadi yang perlu dilakukan Indonesia adalah memperbaiki kualitas dari kelapa sawitnya. Dan kalau semakin banyak negara-negara di dunia yang beralih pada minyak kelapa sawit, maka semakin besar power yang dimiliki oleh Indonesia. Sejauh ini kan strata dari sumber daya alam itu masih dipegang oleh minyak, makanya punya organisasi sendiri yakni OPEC gitu. Baru nomor 2-nya adalah gas alam yang dimiliki oleh Rusia. Jadi jangan salah, dalam hubungan internasional, even sumber daya alam pun itu diukur berdasarkan strata. Mana yang kemudian dianggap paling banyak digunakan oleh negara-negara lain. Gitu. Dan minyak kelapa sawit tuh masuk 5 besar sih, setahu saya gitu, masuk ke nomor 4 atau nomor 5 gitu lah. Memang belum mampu menggeser minyak ataupun gas alam. Itu kurang lebih, Farhan. Baik Bu, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Jadi masih menurut Jones ya, tadi kan dia katakan ada 7 hal yang kemudian dapat mendorong suatu negara untuk melakukan integrasi regional. Dan lebih lanjut, Jones mengatakan bahwa proses integrasi regional itu nggak otomatis dibentuk, tapi itu melalui suatu proses panjang yang dibentuk secara sengaja. Seperti yang tadi saya sampaikan terkait Uni Eropa, ada proses yang panjang sampai Uni Eropa itu berada di titik saat ini, Uni Eropa yang sekarang gitu. Dan awalnya juga ketika mereka terbentuk tidak langsung membentuk Uni Eropa plek, enggak. Tapi sebelumnya tuh kayak organisasi untuk tambang dulu, setahu saya, baru kemudian batu bara, baru kemudian steel dan lain sebagainya. Nah, terkait kepentingan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara ketika mereka berintegrasi antara lain adalah potensi ekonomi, potensi politik, dan juga penyelesaian konflik regional. Ya, kalau yang nomor 3 ini seperti pemikiran orang liberal sih ya, orang liberal bilang semakin negara terikat dalam satu kerjasama, maka semakin kecil potensi negara tersebut untuk berkonflik. Nah, bagaimana dengan perkembangannya? Jadi, meskipun ide atau konsepsi integrasi regional ini sudah lahir sebelum adanya era Perang Dingin, gitu ya, tapi the growth-nya itu bisa kita kategorikan ketika masuk pada era Perang Dingin. Gitu. Ketika era Perang Dingin itu kan dunia itu kondisinya benar-benar terpolarisasi di antara 2 kekuatan besar pada saat itu. Di sisi lain, negara-negara itu ya seperti dipaksa untuk memihak. Mau memihak AS atau mau memihak Uni Soviet. Ada negara-negara yang kemudian sebenarnya tidak ingin memihak. Ada negara-negara yang sebenarnya terserah AS, terserah Uni Soviet kalau mereka mau bersaing. Saya pokoknya hanya ingin menciptakan kesejahteraan ekonomi untuk rakyat saya saja. Nah, dasar pemikiran inilah yang kemudian mendorong negara-negara tersebut untuk mencari solusi alternatif. Salah satunya dengan membuat organisasi regional. Sebenarnya kalau berbicara organisasi regional kan nggak hanya Uni Eropa atau ASEAN, ya Timur Tengah itu juga ada, Afrika itu juga ada, setahu saya. Tapi memang kalau mau kita komparasikan dengan Uni Eropa, ya organisasi regional Afrika ataupun Timur Tengah itu jauh di bawah ASEAN malah menurut saya. Jadi perannya untuk memberikan untuk mencapai kepentingan nasional tiap-tiap negara anggotanya itu justru tidak terlalu terasa. Nah, melalui konsep integrasi regional, kepentingan kelompok itu menjadi yang utama. Pada gilirannya, kepentingan kelompok akan memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional masing-masing negara. Jadi ketika negara itu tergabung dalam organisasi regional, Walter gitu ya. Jadi dia bilang ya pasti ada kepentingan ekonomi, pasti ada kepentingan politik, pasti ada kepentingan untuk mengurangi intensitas konflik. 3 itu udah pasti jadi kepentingan utama bagi negara-negara ketika mereka bergabung dalam organisasi regional. Nah, kalau yang sudah tahapannya itu supranasional seperti Uni Eropa, ada mazhab yang mengatakan bahwa apa yang dibuat, aturan yang dibuat oleh Uni Eropa itu harus dituruti oleh tiap-tiap negara anggotanya. Dengan menuruti aturan tersebut, maka kepentingan nasional tiap-tiap negara itu pasti akan tercapai. Itu udah di level supranasional. Tapi kalau yang belum seperti di ASEAN gitu ya, memang masih mengedepankan kepentingan kelompok gitu. Contoh seperti kondisi ASEAN sekarang yang dihadapkan challenge kondisi di Myanmar
Kepentingan kelompok negara-negara Asia Tenggara tentunya ingin menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan. Karena kalau ada satu negara yang berada di dalam region Asia Tenggara yang kemudian berada dalam kondisi konflik, ini pasti akan merugikan negara Asia Tenggara yang lain. Negara Asia Tenggara yang lain itu pasti tidak akan fokus dengan ancaman-ancaman dari luar. Udahnya kita disibukkan dengan AUKUS dan lain sebagainya, ada lagi Myanmar bikin masalah gitu. Sehingga kepentingan kelompok untuk kondisi ASEAN saat ini adalah menciptakan stabilitas kawasan. Lagi-lagi kalau kata orang liberal, kawasan yang stabil, kawasan yang harmonis, maka akan berkontribusi gitu ya, atau sejalan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi negara-negaranya juga. Katanya gitu. Jadi itu yang kemudian jadi kepentingannya negara-negara di Asia Tenggara saat ini, kestabilan dan keamanan kawasan. Kalau dibalikkan ke kira-kira kontribusinya bagi kepentingan nasional tiap-tiap negara ASEAN apa dengan stabil dan harmonisnya kawasan, kepentingan ekonomi gitu. Itu ya terkait the growth-nya perbedaan kalau kita mau mengkomparasikan antara Uni Eropa dan juga ASEAN. Nah, konstelasi kepentingan ekonomi regional itu semakin dipertegas ketika paradigma integrasi regional terbentuk yang namanya Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Nanti detailnya dengan Ibu Yuni, tapi MEE ini adalah cikal bakal pasar tunggal, integrasi pasar tunggal Uni Eropa seperti sekarang. Mulai dari penyatuan mata uang, kemudian dan lain sebagainya. Proses untuk Uni Eropa menyatukan mata uang itu aja panjang sekali. Dan ASEAN tuh saya ketika menelurkan konsepsi masyarakat ekonomi ASEAN, katanya kita akan ke sana. Negara-negara Asia Tenggara akan ke sana, akan punya satu mata uang bersama. Itu sempat heboh sekali 2015 kalau saya tidak salah dibicarakan. Apakah kita siap atau tidak? Karena untuk sampai pada tahap penyatuan mata uang, maka ekonominya tuh harus setara dulu, paling tidak bisa catch up dulu. Asia Tenggara agak berat rasanya. Di 2015 saja, yang sudah siap untuk penyatuan mata uang itu adalah Singapura saja. Sementara negara-negara lain tuh harus catch up dengan Singapura. Jadi kayak Laos, Myanmar, Vietnam, mereka harus meningkatkan ekonominya biar berada satu tingkat di bawah atau sejajar dengan Singapura. Kalau kondisi itu sudah tercipta, baru kemudian bisa ada pembentukan penyatuan mata uang. Dan melihat kondisi terbaru sekarang ya, apalagi kondisi di Myanmar, masih jauh rasanya untuk Asia Tenggara berada pada kondisi penyatuan mata uang. Free trade aja dulu deh yang benar gitu. Bahkan dulu tuh ketika kita membentuk MEA gitu ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, orang Indonesia itu bisa mencari pekerjaan di Singapura, bisa mencari pekerjaan di Brunei Darussalam, bisa mencari pekerjaan di Malaysia. Konsepsinya sama seperti yang ada di Eropa. Gitu. Nah, itu pun belum berjalan dengan baik juga. Jadi ya saya nggak tahu deh nasib masyarakat ekonomi ASEAN ini sekarang sudah sampai mana. Karena menurut saya gini, masyarakat ekonomi ASEAN itu agak terburu-buru sih. Ketika negara-negara ASEAN itu banyak yang mengatakan kita belum siap. Termasuk Indonesia ya, pada saat itu kita mengatakan kayaknya kami belum siap 100%. Kami siap baru 70-80%. Tapi di sisi lain, Asia Tenggara itu nggak mau malu juga, karena udah dari kapan hari keluar-keluar kita ingin maju setahap di atas kondisi ASEAN yang sekarang, membentuk masyarakat ekonomi ASEAN. Karena prosesnya yang agak terburu-buru, mungkin itu yang menyebabkan masyarakat ekonomi ASEAN tidak sesukses masyarakat ekonomi Eropa, yang memang sudah dipersiapkan dengan amat sangat matang. Dan menurut saya cukup adil rasanya, tidak bisa dipungkiri bahwa Uni Eropa itu adalah organisasi regional role model bagi organisasi regional manapun. Bagi organisasi regional di Asia Tenggara, Timur Tengah, ataupun Afrika. Role modelnya selalu ke Uni Eropa. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Bisa dikatakan Uni Eropa itu apakah bisa dikatakan role model karena dari kehadiran antara negara-negara besar dulu seperti Jerman, Prancis, dan dulu kan ada Inggris sebelum dia Brexit. Karena Indonesia mungkin kekurangan figur-figur besar seperti yang dimiliki oleh Uni Eropa, apakah agak susah mungkin bagi ASEAN untuk mencapai posisi satu tingkat di bawah atau setara dengan Uni Eropa gitu Bu? Oke. Ada banyak faktor sih sebenarnya, tapi kalau masalah figur enggak juga sih menurut saya. Karena gini,
ya mungkin ya bisa ada pengaruhnya masalah figur, tapi kalau saya justru melihat bukan dari masalah figur. Apakah kemudian di Asia Tenggara kekurangan figur seperti yang ada di Uni Eropa? Enggak juga menurut saya. Saya lebih melihat pada proses panjang yang disiapkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa untuk dia bisa sampai pada tahap saat ini. Nah, Asia Tenggara itu sejauh ini sering terdistraksi dengan konflik-konflik lokal. Jadi ya kalau kayak sekarang kayak Myanmar gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan Indonesia kita juga pernah ada konflik lokal gitu, konflik horizontal vertikal eranya Megawati gitu. Filipina juga pernah gitu, Thailand juga pernah gitu, Malaysia pun yang terbaru 2 tahun terakhir ini juga lagi ada konflik di politiknya gitu. Nah, kondisi terdistraksi ini yang kemudian menyebabkan proses penciptaan gitu ya, atau proses untuk menuju ke masyarakat ekonomi Eropa agak sulit dilakukan akhirnya. Karena akhirnya ujung-ujungnya yang dilakukan ASEAN itu adalah bagaimana untuk menciptakan keamanan kawasan, selalu itu. Jadi untuk ngomongin masalah untuk maju ke tingkatan ekonomi, kerjasama ekonomi yang lebih baik, akhirnya itu urusan nomor sekian, urusan nomor pertama, kita jangan ada konflik dulu di kawasan, entah itu antar negara atau di dalam satu negara itu sendiri. Itu menurut saya sih, Farhan. Mudah-mudahan membantu. Oke, ada pertanyaan ternyata di kolom chat. Izin bertanya lewat chat mengenai poin kedua tentang kesamaan nilai. Dalam mendorong terciptanya integrasi, ada kesamaan nilai, seperti yang Ibu bilang, misalnya win-win solutions, jika telah bergabung atau berintegrasi. Nah, dalam kehidupan organisasi nggak bisa denial bahwasanya ada kejadian di luar situasi dan kondisi yang mungkin akan memunculkan win-lose. Pertanyaan saya, apakah jika terjadi win-lose akan mempengaruhi integrasi ke depannya? Iya, jika terjadi win-lose itu pasti akan mempengaruhi integrasi ke depannya. Jadi, Uni Eropa itu juga ketika dia berada sampai di titik sekarang, proses integrasinya itu tidak mulus. Berkali-kali kemudian mereka mencoba menerapkan formula dan itu gagal, kemudian memperbaikinya lagi dan gagal lagi, hingga akhirnya mereka menemukan formula yang pas. Kalau sekarang, organisasi regional itu menjadikan Uni Eropa role model, itu sebenarnya jauh lebih mudah tugasnya. Kayak Asia Tenggara saja, kita tinggal ngikutin formulasinya Uni Eropa, yang tinggal kita sesuaikan dengan kondisi di Asia Tenggara. Nah, proses uji cobanya itu sudah dilakukan oleh Uni Eropa untuk mencari formulasi yang baik itu seperti apa. Termasuk ketika terjadi win-lose. Ketika terjadi win-lose, maka tentu saja itu mempengaruhi proses integrasi. Karena proses integrasi itu kayak main bakyak. Saya nggak tahu deh, kalian tahu permainan bakyak apa enggak kalau tiap 17-an. Tapi ketika yang satu melangkah ke kiri, semua harus melangkah melalui kaki kiri. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau yang satu melangkah dengan kaki kiri, satu lagi melangkah dengan kaki kanan, nggak sinkron, yang ada itu terjatuh. Nah, konsepsi integrasi itu juga seperti itu. Jadi harus ada kesamaan nilai. Gitu. Ya, kalau yang satu untung, semua untung. Makanya kayak konsepsi domino effect itu juga tadi saya sempat singgung, berpengaruh pada proses integrasi ke depannya. Itu kurang lebih Fitri ya, mudah-mudahan menjawab. Yang sudah dari tadi kita bahas dan kita jadikan contoh gitu, bahwa masyarakat ekonomi Eropa, bahwa Uni Eropa meskipun sekarang yang diurusin kan nggak cuma masalah persoalan ekonomi, tapi juga persoalan sosial, persoalan politik, persoalan imigran di Timur Tengah pun juga mereka urusi. Awal terbentuknya Uni Eropa gitu ya, atau masyarakat ekonomi Eropa adalah karena adanya kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi untuk menciptakan satu kawasan di Eropa yang mana semua negaranya itu makmur dan sejahtera. ASEAN sebenarnya kalau ditelaah dari sejarahnya juga terbentuk dengan cita-cita yang sama seperti Uni Eropa. Cita-citanya yakni ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara anggotanya, apalagi kita punya kesamaan secara historis. Semua negara yang ada dalam anggota ASEAN itu pernah mengalami penjajahan, ya, pernah dijajah. Oleh karenanya ASEAN itu besar cita-citanya ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara masing-masing agar powernya juga meningkat, agar mereka terbebas dari penjajah. Ada salah satu sumber bacaan yang saya baca yang katanya juga mengatakan gini,
karena ada kesamaan sejarah, sama-sama pernah dijajah negara-negara anggota ASEAN ini, makanya dalam ASEAN itu ada yang namanya prinsip non-intervention itu tadi. Prinsip non-intervensi itu tuh ya karena insecurity-nya negara-negara ASEAN takut nanti terjajah lagi dalam tanda kutip. Makanya kemudian mereka menciptakan prinsip non-intervensi itu tadi. Oke, meskipun konsep integrasi regional itu menekankan atau fokus utamanya pada isu ekonomi gitu ya, tapi kan sekarang tidak lagi pada kepentingan ekonomi yang diurusin, tapi juga berdampak pada kepentingan-kepentingan di sektor lain atau dimensi lain seperti sosial dan juga politik. Semakin meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka memperkokoh otonomi, memperbaiki posisi tawar, dan memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik lainnya. Jadi kayak masalah imigran saja gitu ya, Uni Eropa itu sebenarnya tidak menerima imigran dari Timur Tengah ataupun dari Afrika. Tapi kalau kayak Jerman dia menerima imigran itu kebijakan nasionalnya dia, bukan kebijakan Uni Eropa. Nah, Kohn mengatakan bahwa regionalisme itu seiring perkembangan zaman gitu ya, masuk di era globalisasi utamanya, itu juga semakin meluas. Jadi globalisasi, kondisi globalisasi sekarang, era globalisasi sekarang yang berkembang pasca Perang Dingin itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap regionalisme. Apa pengaruhnya? Broadening and deepening. Kalau kata Kohn, globalisasi itu apa sih? Globalisasi itu adalah a process that involve both the broadening and deepening of interdependence among societies and states throughout the world. Jadi dengan adanya globalisasi, regionalisme itu semakin broadening and deepening. Artinya kerjasama atau ketergantungan di antara negara-negara yang tergabung dalam organisasi regional itu semakin luas dan semakin mendalam. Lebih lanjut, globalisasi atau kalau di bukunya Gill, dia bilangnya globalisasi neoliberal. Gitu. Karena dia bilang sih globalisasi itu lahir dari pemikiran orang-orang neolib terkait kapitalisme atau terkait isu-isu ekonomi katanya. Nah, globalisasi ini kata Gill menantang kapasitas ekonomi politik negara bangsa, yang mana kemudian kayaknya nggak ada lagi, bukan nggak ada, semakin banyak negara yang melakukan kerjasama free trade dengan negara-negara lain. Even ASEAN juga seperti itu ya, kita ASEAN Plus 3, ASEAN dengan Tiongkok itu juga di dalamnya mengatur kerjasama free trade area. Gitu. Dalam bidang politik, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal, meskipun keberadaannya tetap menjadi aktor penting. Artinya kayak Uni Eropa gitu ya, itu menunjukkan bahwa dia adalah non-state actor, maksudnya kan organisasi internasional. Meskipun Uni Eropa itu non-state actor, dia punya peranan yang penting dalam hubungan internasional saat ini. Kenapa? Karena dia bisa memberikan kebijakan terkait isu-isu yang ada dalam hubungan internasional. ASEAN pun sebenarnya seperti itu gitu ya. ASEAN meskipun kita belum pada tahapan supranasional seperti Uni Eropa, tapi kita kan bisa mengeluarkan aturan, kita bisa mengeluarkan konsensus kalau saya nggak salah istilahnya, ketika terjadi satu isu atau terjadi satu kejadian yang dianggap mampu menggoyahkan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa memang negara bukan lagi menjadi aktor tunggal, tetap jadi aktor penting, tapi dia bukan aktor tunggal. Di bidang ekonomi, dampak dari globalisasi berlangsung melalui 3 mekanisme. Yang pertama adalah tekanan perdagangan yang semakin kompetitif. That's why proteksionisme itu adalah hal yang biasa, gitu ya. Itu hal yang biasa. Setiap negara pasti akan melakukan proteksionisme one way or another. Makanya tadi saya bilang Indonesia ketika Uni Eropa melakukan proteksionisme, kita protes ke WTO. Padahal kita juga pernah melakukan proteksionisme terkait industri kertas kepada Australia. Kemudian yang selanjutnya adalah perusahaan multinasional atau MNCs, dan yang terakhir adalah integrasi pasar keuangan. Integrasi pasar keuangan itu sebenarnya sudah dilakukan sama Uni Eropa gitu ya, makanya ketika ada krisis ekonomi yang dimulai dari krisis hutang Yunani,
itu terdampak pada negara-negara lain. Apakah kemudian harus dalam bentuk konsepsi integrasi regional baru bisa menciptakan integrasi pasar keuangan? Enggak juga. Tanpa adanya konsepsi integrasi regional pun sekarang kita udah berada dalam kondisi semi integrasi pasar keuangan. Krisis ekonomi global 2008 itu juga terjadi karena integrasi pasar keuangan. Bubble yang di 2012 yang terjadi di Amerika Serikat itu juga berpengaruh pada negara-negara di dunia. Mau narik mundur lagi krisis ekonomi Asia tahun 97 itu juga terjadi ya karena adanya integrasi pasar keuangan. Sederhananya ketika satu negara semakin terikat dengan negara lain, semakin bergantung dengan negara lain, apa yang terjadi di negara A itu akan berdampak pada negara B. Kalau yang terjadinya positif, maka dampaknya positif. Kalau yang terjadinya negatif seperti krisis, maka dampaknya juga negatif. Negara lain juga bisa merasakan krisis tersebut. Menurut Hurrell dalam kaitannya dengan regionalisme, globalisasi akan mendorong regionalisme dalam 4 cara. Yang pertama, integrasi yang semakin mendalam akan menciptakan persoalan yang membutuhkan upaya kolektif atau upaya bersama. Dan upaya bersama ini tidak jarang membutuhkan bentuk manajemen yang lebih spesifik, sebut saja regulasi atau aturan. Jadi semakin dalam hubungan integrasi antar negara di kawasan, maka semakin dibutuhkan manajemen yang baik untuk menciptakan regulasi-regulasi atau aturan-aturan. Makanya setahu saya Uni Eropa itu dia punya mahkamahnya sendiri, dia punya dewan untuk mengurusi masalah finansial sendiri, setahu saya ada banknya sendiri setahu saya. Gitu. Jadi itu kenapa bisa muncul hal-hal itu, karena kalau katanya Hurrell, integrasinya udah semakin dalam. Kalau ASEAN belum ada, institusi-institusi seperti itu ya karena integrasi kita juga belum sedalam integrasi yang terjadi di Uni Eropa. Yang kedua adalah isu-isu yang bersifat global akan berdampak pada satu kawasan. Ya ini banyak contohnya ya, mulai dari isu Ukraina gitu, itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Uni Eropa, tapi juga berdampak pada Uni Eropa gitu. Isu di Timur Tengah konflik gitu ya, atau isu kelaparan dan kemiskinan di Afrika itu juga berdampak pada negara-negara di Uni Eropa. Kenapa? Jadi memunculkan masifnya gelombang pengungsi gitu. Atau seperti di Asia Tenggara gitu ya, isu antara Tiongkok dengan AUKUS yaitu berdampak pada ASEAN. Kenapa? Karena Asia Tenggara berada di tengah-tengah antara AUKUS dengan Tiongkok. Dan yang ketiga adalah merepresentasikan keinginan untuk melakukan rekonsiliasi menuju integrasi pasar secara global. Jadi dia mengatakan bahwa one way or another ketika integrasi itu semakin dalam, ditambah juga dengan adanya globalisasi, pasti ujung-ujungnya negara akan melakukan integrasi pasar secara global. Tahap pertama dari individu, dan itu udah banyak dilakukan. Yang keempat adalah integrasi ekonomi dapat mendorong regionalisme ekonomi untuk mengintensifkan pola-pola kompetisi ekonomi, salah satunya adalah proteksionisme. Ini lagi-lagi ya berkaitan dengan yang tadi ditanyakan Mulia. Jadi apa yang terjadi di Uni Eropa dengan proteksionismenya itu adalah bentuk kompetisi ekonomi. Dan itu fine, itu wajar sebenarnya. Nah, kita masuk pada comparisons antara Uni Eropa dengan ASEAN gitu ya. Kenapa kemudian Asia Tenggara atau ASEAN bisa kita katakan sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan Uni Eropa. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Uni Eropa ini sudah sampai di tahapan di mana dia adalah organisasi supranasional dan ASEAN belum. Itu bisa jadi salah satu reasons kenapa ASEAN masih tertinggal dibandingkan Uni Eropa. Yang kedua juga Uni Eropa itu tidak langsung terbentuk. Jadi tidak ketika negara-negara Eropa ngumpul langsung bilang ayo kita bikin organisasi yang kita namai European Union. Enggak. Ada proses panjang dulu mulai dari step yang paling kecil hingga akhirnya terbentuklah European Union seperti sekarang. Ini yang membedakan dengan ASEAN. Karena ASEAN ketika terbentuk ya mereka langsung ingin membentuk organisasi regional yang dinamai ASEAN gitu. Nah, lebih lanjut, ada 4 faktor yang dapat kita analisa untuk membandingkan kenapa Uni Eropa lebih maju dibandingkan ASEAN. Yang pertama adalah intensitas perang sebelum integrasi.
Yang kedua, derajat keterikatan anggota terhadap perjanjian. Yang ketiga, tingkat keefektifan institusinya, utamanya dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah level kerjasama. Kita mulai dari intensitas perang dulu. Tadi di awal saya mengatakan bahwa ada goals yang ingin dicapai oleh negara-negara ketika mereka sepakat untuk masuk dalam integrasi regional. Itu adalah kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan juga mengurangi intensitas konflik. Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu terjadinya semua di Eropa. Ya memang sih Perang Dunia Kedua juga ada yang terjadi di Asia gitu ya. Tapi kan kemudian Eropa itu bisa dikatakan puas sekali menghadapi berbagai macam perang antar negara-negaranya. Beda dengan Asia Tenggara, kita rasa-rasanya belum pernah berperang secara nyata gitu ya dengan negara-negara sesama negara-negara Asia Tenggara. Malaysia dengan Indonesia saja di era Bung Karno kan nyaris perang, belum literally perang gitu. Asia Tenggara itu tidak pernah mengalami perang di antara negara-negaranya, yang ada kita dijajah. Ini dua hal yang berbeda. Kalau Eropa, mereka kemudian karena punya sejarah panjang dengan perang, puas banget ngalamin perang, gitu ya, mereka berusaha bagaimana caranya agar tidak terjadi perang dunia ketiga. Cukup deh katanya mereka perang satu dengan yang lain. Sementara Asia Tenggara kita belum pernah sampai di titik seperti Eropa, kita baru merasakan tuh dijajah aja, untuk berperang tuh kan nggak pernah. Kayak Indonesia dengan Malaysia ya, sebete-betenya kita kan paling masuk kategori konflik. Ya konflik perebutan wilayah lah, konflik perebutan budaya, itu saja. Kalau sampai literally perang tembak-tembakan itu kan belum pernah. Nah, argumen yang pertama adalah ini. Intensitas perang di Eropa itu ternyata berpengaruh pada mentalnya orang-orang Eropa gitu ya, perspektif orang-orang Eropa untuk menjaga harmoni perdamaian di kawasan mereka. Ini yang membedakan dengan Asia Tenggara. Pengaruh psikologis yang dimunculkan sebagai akibat perang yang cukup lama di kawasan Eropa menyebabkan semangat integrasinya bangsa Eropa itu kuat. Meskipun proses mereka untuk sampai pada titik sekarang gitu ya, adanya Uni Eropa itu jatuh bangun juga, mencoba berbagai formulasi yang berbeda dan tidak melulu formulasi itu berhasil, tapi karena adanya pengaruh psikologis yang dimunculkan sebagai akibat perang, semangat integrasinya itu nggak pernah luntur akhirnya. Nah ini yang berbeda dengan semangat integrasi Asia Tenggara. Asia Tenggara itu semangat integrasinya pokoknya kita sama-sama ingin maju secara ekonomi saja. Tidak lagi jadi negara berkembang, tidak lagi jadi negara yang dapat dengan mudahnya dijajah oleh negara lain. Hal ini juga sejalan dengan argumen salah seorang dosen dari University of Zhejiang. Dia bilang bahwa sasaran utama pembentukan Uni Eropa adalah untuk menghindari terjadinya perang. Sementara kalau ASEAN kan kayaknya berdasarkan sejarahnya bukan untuk menghindari terjadinya perang, lagi-lagi masalah kepentingan ekonomi. Herdi, silakan. Dengan pengalaman ini, apakah menjadi salah satu faktor bahwa di Asia Tenggara itu nggak mau saling intervensi karena takut dijajah lah, Bu. Sedangkan di Eropa itu saling intervensi, kenapa? Untuk menjaga keamanan supaya tidak terjadi perang. Iya, Kak, Bu? Bisa disimpulkan seperti itu. Makanya kayak tadi kalau saya sambung ke pertanyaannya Farhan gitu ya, siapapun yang akan menggantikan Angela Merkel, we don't have to worry gitu ya. Kita nggak perlu khawatir karena ada Uni Eropa yang bisa menjamin agar Jerman tetap pada tracknya apapun kebijakan yang dikeluarkan. Jadi nggak akan melenceng-melenceng banget, nggak akan tiba-tiba Jerman berkawan akrab dengan Rusia itu masih tetap impossible gitu karena ada Uni Eropa yang menjaga itu. Gitu. Nah di sisi lain ASEAN kita kan ada prinsip non intervensi itu tadi gitu, kayak Myanmar saja kita udah pastikan saran kebijakan yang harus mereka lakukan, ketika itu tidak ditaati gitu ya oleh si general ini, ya konsekuensinya hanyalah dia tidak diundang ke KTT ASEAN, that's it gitu. Jadi tidak mengikat artinya gitu. Nah inilah yang kemudian membedakan antara Eropa dengan Asia Tenggara. Itu ya Herdi. Oke, lanjut poin yang kedua, derajat keterikatan anggota. Nah, kalau Uni Eropa, kebiasaan mereka dalam mengikat anggotanya itu melalui treaty atau perjanjian.
Biasanya ada perjanjian-perjanjian yang dikeluarkan, termasuk ketika mereka membuat atau menyepakati satu aturan. Ketika mereka menyepakati satu aturan, oke nih ya aturannya udah kita sepakati, ini akan kita laksanakan. Mereka membuatnya dalam bentuk treaty. Gitu. Salah satunya adalah the Treaty of Maastricht yang menjadi dasar lahirnya Uni Eropa itu sendiri. Nah ini berbeda dengan ASEAN, di mana ASEAN tuh nggak punya daya kohesivitas, tidak punya daya mengikat yang kuat seperti Uni Eropa. Lagi-lagi karena bentuknya dia memang belum organisasi supranasional. Jadi ketika ASEAN itu melakukan KTT, melakukan pertemuan, ya mereka hanya menghasilkan satu kebijakan, satu kesepakatan. ASEAN bersepakat A, B, C, dan E. Kalau udah lewat treaty, itu biasanya secara bilateral atau trilateral. Jadi nanti dalam KTT ASEAN itu biasanya tuh ada diselingi pertemuan bilateral antar negara-negara ASEAN. Bisa nih ketika KTT ASEAN sekarang, Indonesia nanti ketemu dengan Vietnam ngomongin masalah penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Vietnam. Nantinya kemudian menghasilkan satu perjanjian tapi bilateral antara Indonesia dengan Vietnam. Gitu. Nah ini yang berbeda dengan Uni Eropa. Kalau Uni Eropa ketika mereka melakukan pertemuan, mereka menghasilkan satu kebijakan, itu dituangkan dalam treaty atau perjanjian. Kalau sudah dituangkan bentuknya dalam treaty atau perjanjian, dia kuat dalam secara hukum internasional, dia kuat dan mengikat. Ini yang membedakan. Jadi ASEAN itu kebijakan-kebijakannya tidak mengikat. Nah, derajat keterikatan anggota terhadap institusi menjadi faktor pendorong integrasi dengan asumsi semakin kuat derajat keterikatan anggota, maka semakin solid pula organisasi regionalnya. Nah, kalau solidaritas, silahkan kalian nilai sendiri lah ya. Apakah ASEAN solid atau tidak, silahkan kalian nilai sendiri. Menurut saya agak kurang fair sebenarnya kalau mengatakan ASEAN tidak solid. Kalau dikatakan nggak solid, enggak juga. Atau ketika apa yang terjadi di Myanmar, ASEAN juga mencoba untuk memberikan satu kebijakan yang terbaik, tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi masyarakat Myanmar. Nah, di Uni Eropa sendiri, karena dia bentuknya treaty, gitu ya, secara hukum internasional dia kuat, maka ada yang namanya sanksi. Uni Eropa itu bisa mengeluarkan sanksi. Dan sanksi ini bahkan tidak hanya bisa diberikan kepada negara anggota saja. Uni Eropa loh bisa memberikan sanksi kepada Rusia. Jadi sanksinya Uni Eropa itu setara seperti resolusi PBB. PBB itu mengeluarkan resolusi dan kadang kan resolusinya isinya juga terkait sanksi gitu ya. Meskipun kalau ya bisa diikuti, bisa juga tidak kalau PBB seperti itu. Nah, Uni Eropa ketika mereka mengeluarkan sanksi, kalau sanksi itu diberikan kepada anggotanya, maka itu dia mengikat. Artinya anggotanya itu ya harus menjalankan sanksi tersebut. Tapi kalau diberikan kepada negara yang di luar anggotanya seperti Rusia, maka dia tidak terikat. Gitu. Artinya mungkin memberikan efek, tapi efeknya tidak masif seperti sanksi yang diberikan kepada negara anggota. Uni Eropa juga punya the Treaty of Amsterdam yang memberikan kewenangan kepada Dewan Menteri. Jadi di Uni Eropa tuh bahkan ada yang namanya Dewan Menteri. Dewan Menteri ini yang kemudian fungsinya untuk memberikan sanksi, baik itu terhadap negara anggota Uni Eropa ataupun negara di luar anggota Uni Eropa, terkait pelanggaran yang mereka lakukan. Mostly sih pelanggaran HAM. Farhan, silakan. Ya Bu, saya mau bertanya. Di sini kan ada dikatakan keterikatan anggota itu bakal membuat organisasi regional itu bakal semakin solid. Nah, beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu kan Bu, di ASEAN itu sempat ada resolusi apa yang bisa dibilang ya. Ada dikatakan rencana mungkin ya dari saran-saran juga dari akademisi di Australia itu bahwasanya sebuah langkah yang bagus kalau misalkan Australia itu gabung ASEAN. Bahkan itu kemarin itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2024 itu ditargetkan Australia itu masuk ASEAN, tapi itu masih dalam bentuk wacana gitu kan. Tapi itu dari pemerintah Indonesia kalau nggak salah Presiden Joko Widodo itu kan tahun 2018 atau 2019 ya kalau saya nggak salah baca kemarin itu juga mendukung memberikan respon positif soal hal tersebut. Nah, pertanyaannya begini Bu, kalau misalkan Australia ini benar-benar gitu bergabung dengan ASEAN dan disetujui semua anggota ASEAN sebagai anggota ke-11 ya untuk ASEAN, kalau misalkan terjadi,
apakah ini bakal mengganggu solidaritas di kawasan negara-negara kawasan yang masuk menjadi anggota ASEAN? Karena kalau kita lihat kan secara appearance ini Australia ini kan berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Kemudian secara budaya juga dipengaruhi sangat besar dari budaya Eropa kan Australia kan. Nah, apakah mempengaruhi solidaritas kalau misalkan benar-benar Australia ini bergabung sama ASEAN gitu, Bu? Oke, thank you Farhan. Ya ini prediktif berarti ya, kita berandai-andai. Jadi gini, Australia itu sebenarnya negara yang paling kesian sedunia menurut saya. Kenapa? Karena dia adalah kawasan sekaligus negara gitu ya. Kan dia masuk benua Australia gitu kan. Australia tuh sering galau identitas. Jadi saya ini sebenarnya karena dia sendirian gitu ya, nggak punya teman yang lain gitu. Kayak Amerika saja kan ya, ada Amerika Serikat, ada Amerika Latin, masih ada temennya. Tapi Australia literally nggak punya teman. Dia dekat secara geografis, dia dekat dengan Asia Tenggara, tapi secara fisik mereka berbeda sekali antara orang Australia dengan orang Asia Tenggara, karena orang Australia itu selalu mengafiliasi dirinya dengan orang Barat. Ya emang dasarnya mereka dari Barat sih, kan mereka tuh ini ya tahanan perang. Nenek moyangnya orang Australia itu adalah tahanan perangnya orang Inggris gitu. Jadi di Inggris tuh waktu itu ada kelebihan masalah penjara penuh di sana. Akhirnya dibuanglah orang-orang itu ke Australia. Nah, Australia tuh punya, makanya dikenal sebagai ada yang namanya Australian's Dilemma. Australian's Dilemma itu adalah dilema yang dihadapi Australia. Di satu sisi, dia tidak ingin mengorbankan kedekatan hubungannya dengan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain dia pengen akrab dengan negara-negara Asia, gitu, utamanya Asia Tenggara. Nah, negara-negara Asia tuh agak tidak percaya dengan Australia, termasuk ketika ada niatan Australia untuk bergabung dengan ASEAN. Pada saat itu yang merespons positif adalah, setahu saya, sependek pengetahuan saya, hanya Joko Widodo. Pemimpin negara lain tuh nggak peduli gitu, dianggap kayak angin lalu aja. Karena dan itu nggak bisa disalahkan ya, mereka itu berpikiran, negara-negara Asia Tenggara yang lain itu berpikiran niat Australia kalau gabung ke ASEAN itu benar-benar tulus ikhlas demi meraih kepentingan nasional Australia atau untuk melancarkan kepentingan AS. Nah, ini dasar dari Australian's Dilemma gitu. Makanya yang kemarin tuh yang positif thinking tuh cuman Pak Jokowi, dia aja yang bilang wah it's penting nih kalau Australia gabung dengan negara. Memang menunjukkan bahwa mau sampai kapanpun kesetiaan Australia itu tetap dia berikan kepada Amerika Serikat. Nggak usah ASEAN gitu ya. Cina itu adalah salah satu mitra dagang paling penting bagi Australia, mitra dagang nomor 1. Ketika Australia mengorbankan hubungan dagang dengan Cina, itu kan agak-agak kolaps sedikit tuh ekonominya Australia, agak terpengaruh sedikit. Ya Australia fine dengan itu, nggak masalah deh, ekonomi saya sedikit terganggu, sedikit menurun. Yang penting hubungan baik saya dengan Amerika tetap terjaga. Jadi menunjukkan bahwa kesetiaannya Australia itu ya pada Amerika Serikat. Jadi wajar kalau negara-negara Asia, utamanya Asia Tenggara, itu nggak percaya dengan Australia. Yang terbaru nih ketika KTT ASEAN, kemarin saya baca Australia tuh ada kasih janji-janji politisi juga ke negara-negara ASEAN. Janji akan memberikan bantuan lebih besar. Saya lupa bantuan dana atau bantuan kemanusiaan, itu yang belum saya cek lebih detail, tapi kurang lebih dikatakan seperti itu. Hasil KTT ASEAN yang terbaru gitu ya, Australia berjanji akan memberikan bantuan. Gitu. Saya sih melihatnya sebenarnya janji Australia itu ingin menenangkan negara Asia Tenggara. It's fine, meskipun saya baru tanda tangan AUKUS dengan Inggris dan US, tapi kalian aman kok, tenang aja, nggak akan tiba-tiba saya rudal, katanya gitu. Itu menurut saya lebih ke situ. Nah, seandainya nih, kalau misalnya Australia masuk ke dalam ASEAN, jadi membersnya ASEAN, apakah akan mempengaruhi solidaritas? Kalau udah resmi masuk sih sebenarnya enggak. Kalau udah resmi masuk sebenarnya enggak. Karena kan sebelum menerima Australia masuk, pasti negara-negara ASEAN tuh rapat dulu, tuh diskusi dulu. Ini layak nggak kita masukin? Dan biasanya gontok-gontokannya, kuat-kuatan argumen akan di situ. Jadi kalau Australia udah masuk, biasanya tidak akan tidak akan berpengaruh pada solidaritas. Tapi tetap ada kemungkinan ketika misalnya nih Australia udah masuklah ke dalam ASEAN. Negara-negara ASEAN sepakat menerima Australia menjadi anggota barunya ASEAN.
Seiring berjalannya waktu, Australia ternyata lebih mengutamakan kepentingan dengan Amerika Serikat dibandingkan dengan ASEAN. Tentu saja ini akan mengganggu solidaritas. Jadi jujur, pendapat saya pribadi, saya senang ketika Australia akhirnya isu Australia bergabung dalam ASEAN itu hilang dan tidak dibahas lebih lanjut, karena nggak ada gunanya, nggak ada benefitnya untuk Indonesia ataupun untuk negara-negara Asia Tenggara lainnya ketika Australia bergabung menjadi anggota ASEAN. Tidak ada benefitnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Justru itu akan berpengaruh pada solidaritas negara-negara anggota, karena Australia itu kesetiaannya hanya pada Amerika Serikat gitu. Jadi lebih baik dia tidak menjadi anggota ASEAN lah daripada menjadi anggota ASEAN. Itu kurang lebih, Farhan. Oke, saya lanjut. Yang poin ketiga adalah derajat efektivitas institusi. Seberapa efektif sih anak-anak dari turunan-turunan institusi turunan dari organisasi regional yang ada, ataupun Uni Eropa itu sendiri. Nah, kalau Uni Eropa bisa kita katakan cukup efektif, karena kalau dilihat nilai ekspornya di dalam kawasan itu lebih tinggi dibandingkan di luar kawasan. Jadi nilai ekspor negara-negara Uni Eropa mencapai angka 50%. Sementara untuk ASEAN itu hanya mencapai angka 12%. Ini data saya dapat ini data 2017 kalau saya nggak salah gitu. Nah, selain nilai ekspor gitu ya, Uni Eropa juga berani mengambil kebijakan proteksionisme untuk melindungi ekonomi kawasannya gitu. Ini yang kemudian rasa-rasanya belum berani dilakukan oleh ASEAN. Dan yang kedua adalah kesenjangan ekonomi di antara negara anggotanya. Kalau Uni Eropa kesenjangan ekonominya cukup tipis gitu. Memang sih ada yang negara ekonomi maju gitu ya, kayak Prancis, Jerman gitu. Italia itu di tengah-tengah gitu. Ada yang kecil kayak Siprus, tapi mereka maju bersama gitu. Jadi ketika ekonominya Prancis naik, ekonominya Siprus juga naik gitu. Meskipun nilainya mungkin berbeda dengan Prancis gitu, tapi tetap sama-sama dapat benefit yang positif gitu. Jadi meskipun ada kesenjangannya kecil. Ini yang berbeda dengan negara-negara ASEAN gitu. Kalau kalian lihat data bagaimana ekonomi Singapura, kalian bandingkan saja dengan ekonomi Laos, itu berbeda jauh sekali gitu. That's why untuk penyatuan mata uang pun cukup sulit dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara. Kita perlu melewati proses yang panjang untuk bisa sampai pada tahap penyatuan mata uang. Nah, yang terakhir adalah tingkat kerjasama organisasi. Jadi Uni Eropa seperti yang tadi dari awal saya katakan, dia dikategorikan sebagai organisasi supranasional. Artinya Uni Eropa itu merupakan institusi yang memegang otoritas. Gitu. Jadi ada Dewan Uni Eropa, ada Komisi Uni Eropa, gitu. Ada kalau negara tuh dia ada eksekutif, yudikatif, legislatif, gitu kan. Nah, Uni Eropa itu dia punya eksekutif dan juga legislatifnya melalui Komisi Eropa dan juga Dewan Uni Eropa. Bisa disederhanakannya tuh seperti itu. Di sisi lain, ASEAN tuh belum ada institusi pemegang otoritas seperti komisi ataupun dewan. Di ASEAN, kita masih berada pada tingkatan kerjasama antar negara. Masuknya kategorinya itu. Interstate Cooperation Organizations, artinya. Tidak memiliki institusi pemegang otoritas yang berwenang untuk membuat kebijakan. Makanya kayak kemarin, saran kebijakan yang coba diberikan oleh ASEAN kepada Myanmar untuk dilakukan, itu kan berdasarkan kesepakatan KTT, dan itu tidak mengikat. Ketika Myanmar tidak melakukan itu, Jenderal Myanmar tidak melakukan itu, tidak ada sanksi yang bisa diberikan. Dia hanya kemudian bentuknya adalah bentuk ngambeknya ASEAN aja dengan tidak mengundang jenderalnya Myanmar, jenderalnya si kudeta Myanmar itu pada KTT ASEAN kali ini. Jadi tidak ada sanksi yang mengikat. Ini yang membedakan antara ASEAN dengan Uni Eropa. Nah, dengan model organisasi supranasional seperti Uni Eropa, itu sifatnya hierarki vertikal. Jadi Uni Eropa lebih mungkin mengendalikan keadaan daripada ASEAN. Kalau ASEAN itu setara, dia horizontal. Karena belum pada tahapan supranasional, lagi-lagi tidak ada eksekutif dan legislatif, tidak ada komisi, tidak ada dewan. Setahu saya terlepas dari komisi dan dewan, mereka tuh juga ada banknya sendiri untuk mengatur finansial di sana. Nah, kalau ASEAN kan belum seperti itu. Nah, ini yang kemudian dari model organisasinya saja juga sudah berbeda, yang kemudian menyebabkan sifat
hierarkial dari institusi berbeda. Ini kemudian yang menjadi reasons atau menjadi alasan besar kenapa Uni Eropa jauh lebih maju dibandingkan ASEAN. Artinya kalau ASEAN mau mengikuti jejak Uni Eropa, dengan baik dan benar. Jadi nggak asal, yang penting kita melangkah maju ke depan tanpa berpikir ini akan dijalankannya seperti apa. Kalau masyarakat ekonomi ASEAN kan seperti itu. Yang penting kita melangkah ke depan. Bagaimana MEA ini dijalankan urusan belakangan. Harusnya tidak seperti itu. Konsepsinya kayak main bakyak itu tadi, melangkahnya harus sama-sama. Gitu. Nah, ASEAN harus mengambil langkah-langkah fundamental untuk meningkatkan kerjasama ke arah pembentukan integrasi regional dan lebih matang. Kalau integrasi regional kita lebih matang sebenarnya, kita tidak hanya akan mendapatkan benefit secara ekonomi, tapi konflik-konflik yang terjadi di negara-negara di anggota ASEAN seperti kudeta Myanmar itu juga bisa diminimalisir. Gitu. Nah, bisa dikatakan ASEAN ini integrasi regionalnya belum matang. Tidak seperti Uni Eropa. Jadi kalau mau mengkomparasi ya inilah yang terjadi. Gitu. Dan kalau kalian mau mengkomparasi misalnya ASEAN dengan Uni Afrika misalnya gitu atau organisasi regional di Timur Tengah, silakan menggunakan beberapa model analisa yang tadi saya coba tawarkan, 4 model analisa itu tadi. Yes, Herdi silakan. Bu, kalau misalnya ASEAN ini ya majulah ekonomi segala macamnya dan anggota yang nggak bodoh amat sama negara masing-masing, bisa nggak sih Bu ASEAN ini bisa lebih maju daripada Uni Eropa? Uni Eropa aja kesehatannya saya akui luar biasa sih Bu, negaranya saat melalui akademi, sedangkan ASEAN yang bodoh amat sama negara yang masing-masing. Bisa nggak Bu ASEAN ini bisa lebih maju dan dalam kesehatan maupun ekonomi mengalahkan Uni Eropa? Oke. Kalau terkait kesehatan saya agak kurang sepakat ya Herdi, karena kalau 2020 waktu pandemi awal terjadi Italia tuh ditinggalkan sendiri sih sebenarnya. Silakan urus diri Anda masing-masing, karena Jerman juga pusing pada saat itu dengan masalah pandemi. Jadi ketika kalau kita melihatnya dalam kondisi pandemi, negara-negara Eropa sesolid-solidnya organisasi regional mereka juga nyatanya belum siap-siap amat menghadapi pandemi. Tapi kalau dari sisi vaksinasi dan lain sebagainya ya mereka kembali solid memang. Kalau ASEAN gimana gitu? Menurut saya kalau ASEAN kita kemudian bentuknya sudah supranasional seperti Uni Eropa gitu ya, amat sangat solid, saya justru optimis bahwa kawasan Asia Tenggara itu akan menjadi kawasan yang paling maju ekonominya. Bahkan kawasan Asia Tenggara akan mampu menyaingi Tiongkok. Kenapa? Reasons-nya salah satunya adalah semua negara di Asia Tenggara itu kaya akan sumber daya alam, kecuali Singapura. Tapi Singapura kan nggak bego-bego amat ya, meskipun dia nggak kaya akan sumber daya alam, tapi dia mencari pendapatan di sektor-sektor lain. Tapi terlepas dari itu, semua negara di Asia Tenggara itu kaya akan sumber daya alam, dan itu udah modal besar banget sebenarnya. Kalau kemudian ASEAN itu bentuknya seperti Uni Eropa, kita akan jauh lebih maju ekonominya dibandingkan Uni Eropa, bahkan bisa menyaingi kekuatan ekonomi dunia saat ini, Tiongkok. Itu menurut saya, Herdi. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Yes, Mulia. Bu, saya ingin bertanya. Tadi kan kata Ibu, mungkin ASEAN itu bisa jadi negara supranasional kan. Pertanyaannya Bu, bagaimana ASEAN itu bisa jadi negara supranasional mengingat ASEAN itu hanya sebatas menjaga perdamaian antar kawasan saja, tidak tujuannya hanya sebatas itu. Nah, apakah perlu untuk perubahan tujuan mereka ke ranah yang lebih solid lagi untuk menekankan kesolidan itu? Itu saja. Apakah seperti itu, Bu? Itu saja, terima kasih. Thank you, Mulia. Apakah perlu merubah tujuan? Harusnya perlu sih. Harusnya sekarang tuh ASEAN tuh jangan hanya berpikiran terkait yang penting kawasan kami damai. Harusnya jangan gitu. Kondisi global tuh selalu berubah. Kita udah masuk di era globalisasi, which is challenge-nya juga lebih banyak. Dan harusnya ASEAN bisa menjadi satu institusi yang mampu menjawab challenge-challenge global.
dari sektor apapun, tidak hanya terkait keamanan, termasuk juga ekonomi. Kalau kondisinya ASEAN sudah sekarang seperti ini, gitu ya, apa yang bisa dilakukan? Kalau saya memandangnya, ASEAN harus menseriusi niatan untuk MEA ini tadi, masyarakat ekonomi ASEAN. Paling tidak mulai dari free trade-nya saja dulu. Masalah free trade itu aja belum beres-beres sih sebenarnya di level ASEAN. Kita selalu melibatkan negara lain. Gitu. Jadi ASEAN tuh nggak pede untuk free trade dengan sesama negara anggotanya. Kita selalu melibatkan negara-negara lain. Tahu saya yang terbaru sih 2020 itu IJPA ya, kalau nggak salah, yang India ada keluar dari perjanjian itu. Itu kan tidak hanya negara anggota ASEAN, tapi juga ada negara-negara Asia Pasifik lain. Gitu. Salah satunya adalah Tiongkok. Gitu. India harusnya masuk karena salah satu inisiator juga, tapi kemudian keluar karena merasa ada poin-poin dalam perjanjian itu yang merugikan India. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa ya ASEAN tuh nggak pede untuk menciptakan free trade di kawasan mereka sendiri. Harus dibantu dengan negara maju lain, gitu, seperti Jepang, India, ataupun Tiongkok. Sebenarnya kenapa nggak pede? Apakah dipengaruhi oleh trust? Bisa jadi. Apakah kemudian negara-negara ASEAN tuh nggak percaya satu sama lain, ya bisa jadi juga gitu. Tapi saya lebih melihat pada negara-negara ASEAN tuh merasa bahwa keuntungan yang mereka dapatkan dari free trade dengan sesama negara di kawasan itu tidak sebesar keuntungan yang mereka dapatkan kalau free trade-nya dilakukan dengan negara macam Jepang, macam Tiongkok, dan lain sebagainya. Padahal dulu ketika Uni Eropa melakukan proses integrasi panjang, benefit yang kecil itu juga mereka jabanin. It's okay, benefitnya saat ini kecil, yang penting nanti ke depannya bisa lebih besar benefitnya gitu. Nah, ASEAN ini kayaknya pengen benefitnya langsung gede gitu. Itu yang kemudian jadi agak sulit. Jadi perlu ada perubahan pola pikir, perlu ada perubahan perspektif bagi semua negara ASEAN. Dan ini yang cukup sulit sebenarnya. Bagaimana merubah perspektif? Mungkin kalau Indonesia berubah perspektifnya bisa gitu, tapi apakah 9 negara lainnya bisa merubah perspektif? Nah, itu yang mungkin butuh waktu yang cukup panjang gitu. Kalau saya sih mulailah dari memperbaiki masyarakat ekonomi ASEAN dulu aja, karena konsepsinya sudah cukup baik, sayangnya dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Ekspektasi dan realita berbeda. Itu sih menurut saya, Mulia. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan yang lain. Bu, untuk keanggotaan ASEAN ini kok masih kurang jelas ya Bu? Kenapa ASEAN ini sangat buruk dalam pendapatan anggota, terutama Timor Leste? Dianggap ada tapi tidak ada, kayak dianggap ada tapi enggak, apa ya, abu-abu lah Timor Leste itu. Sedangkan Uni Eropa sangat jelas, sepertinya Turki, dia menolak Turki karena alasan region. Dan apa? Menurut saya amburadul sih, ASEAN ini kenapa bisa sampai amburadul gini Bu? Keanggotaannya Bu. Kalau saya malah memandang Turki, ini pendapat pribadi saya ya, kalau saya malah memandang Turki itu ditolak masuk Uni Eropa bukan karena masalah region. Kalau kita lihat secara region memang Turki itu kan di perbatasan antara Asia dan juga Eropa. Tapi mau masuk ke kategori Eropa pun dia sebenarnya bisa. Sebenarnya kalau ditelaah, Turki itu nggak sampai sekarang tidak berhasil masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa, dan akhirnya Erdogan muak dan ya sudahlah, enough is enough, dia bilang. Lebih ke masalah rasisme. Kalau itu pendapat pribadi saya. Karena gini, lama banget loh prosesnya Turki itu mencoba untuk masuk ke dalam Uni Eropa. Berbagai persyaratan dan hambatan yang diberikan oleh Uni Eropa itu coba mereka atasi. Mulai dari masalah mulai dari masalah ekonomi, mulai dari masalah beberapa kebijakan dan lain sebagainya, itu diadaptasi oleh si Erdogan. Tetap nggak masuk-masuk, tetap ada aja alasannya. Makanya akhirnya Erdogan sekarang udah muak gitu. Saya melihatnya itu lebih ke rasisme. Orang-orang Eropa itu didominasi oleh orang-orang kulit putih yang bermata biru. Sementara secara fisik orang-orang Turki itu kan orang-orang yang secara fisik ya, mereka lebih ke arah Timur Tengah. Nah, itu yang kemudian membuat, menurut saya, orang Uni Eropa tuh nggak mau menerima Turki. Makanya Turki itu sekarang udah yang, saya lelah untuk mencoba masuk ke dalam Uni Eropa. Targetnya Turki sekarang bersama Erdogan adalah ingin menjadi negara superpower, negara Arab yang superpower, menggeser Arab Saudi. Gitu. Nah, kalau terkait Indonesia dan juga ASEAN dan juga Timor Leste,
Indonesia sih sempat menunjukkan dukungannya sebenarnya, tapi negara-negara ASEAN yang lain yang kemudian tidak menunjukkan dukungannya, salah satunya Singapura. Kalau ditanya kenapa, ada berbagai macam reason, salah satunya adalah terkait hak asasi manusia. Katanya sih gitu, ada pelanggaran HAM di sana dan lain sebagainya. Makanya setahu saya Timor Leste itu saat ini statusnya adalah kayak apa sih dia? Aduh saya lupa istilahnya, cuman kalau sederhananya tuh kayak anggota magang gitu dia. Jadi Timor Leste itu anggota magang di ASEAN gitu. Ketika KTT mereka ada ikut terlibat, bisa mengikuti observer, yes benar. Itu istilahnya. Jadi sampai saat ini tuh seperti itu. Nah, kalau terkait aturan untuk masuk ke ASEAN kan kita harus lihat lagi ya aturannya untuk diterima menjadi anggota ASEAN seperti apa dan apa yang perlu dilakukan oleh Timor Leste untuk meraih itu. Nah, itu juga yang setahu saya sih masih belum terlalu jelas gitu, syarat-syaratnya dan apa yang sudah dilakukan oleh Timor Leste. Tapi terlepas dari itu, memang ada beberapa negara di Asia Tenggara yang tidak menginginkan Timor Leste masuk ke menjadi anggota ASEAN dengan berbagai macam reason. Yang cukup tegas sih setahu saya Singapura. Reasons-nya adalah terkait masalah HAM. Itu yang saya tahu. Negara lain mungkin ada, tapi ya itu saya kurang tahu. Kalau Indonesia sih pada saat itu memberikan respon yang positif karena Indonesia adalah negara yang amat sangat positif. Australia mau masuk jadi anggota ASEAN, ya reaksinya positif juga. Kita nggak pernah negatif thinking soalnya negaranya. Jadi kalau dari Indonesia gitu. Cuman kalau dibilang ASEAN nggak jelas karena masalah Timor Leste ya nggak juga sih. Eropa juga punya borok terkait masalah Turki menurut saya. Gitu. Jadi tidak ada, meskipun dari tadi saya mungkin memuja-muji Uni Eropa, tapi nggak sepenuhnya dia itu positif. Ada beberapa yang negatifnya juga. Salah satunya terkait masalah Turki, yang tadi juga disinggung Mulia, gitu ya, proteksionismenya agak nggak fair sebenarnya dengan Indonesia. Gitu. Itu kurang lebih, Herdi. Makasih, Ibu. Sama-sama. Silahkan yang lain kalau yang masih ada ingin ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan, kalau teman-teman lihat dari minggu lalu sebenarnya saya sudah share di Google Classroom ya terkait tugas kelompoknya. Jadi tugas kelompok itu nanti akan menjadi tugas pertama kalian dan insya Allah kita akan mulai diskusi kelompok itu di 2 pertemuan ke depan. Jadi pertemuan 3 dan pertemuan 4. Seharusnya sih tugas kelompoknya itu paling lambat dikumpulkan kemarin ya, tapi karena minggu lalu saya nggak masuk, maka paling lambat dikumpulkan sebelum pertemuan 3 dimulai, yakni 3 November 2021. Dan 2 pertemuan ke depan itu kan temanya Bu, suaranya agak nge-freeze, Bu. Apakah nanti misalnya pertemuan ke depan itu kelompok lagi buruk, kayak saya ulang. Jadi 2 minggu ke depan kita akan masuk pada sesi diskusi kelompok, itu akan menjadi tugas pertama kalian. Dan kalau mengikuti RPS yang saya susun, pertemuan minggu depan itu harusnya diskusi mengenai NGO dan INGOs, kemudian pertemuan 4 itu tentang MNCs. Tapi dalam pertemuan 3 dan 4 nanti artinya gini, pertemuan minggu depan tuh yang maju nanti bukan hanya kelompok yang membahas tema NGO dan INGOs. MNCs juga akan maju karena random. Seperti yang saya tuliskan di Google Classroom tuh akan random. Artinya di pertemuan keempat pun kelompok yang kebagian tema NGO ataupun INGOs juga bisa akan maju. Jadi random. Makanya saya tuliskan kalian mengumpulkan minimal 3 November 2021. Dan selain menyiapkan paper, kalian juga diminta untuk mempersiapkan PowerPoint. Karena nanti saya secara random akan memilih kelompok mana yang akan maju. 2 minggu yang akan datang gitu ya, minggu depan dan pertemuan 3 dan 4. Setelah satu kelompok itu maju presentasi, kalau ada yang ingin bertanya diperbolehkan. Jadi misalnya kelompok Herdi maju presentasi, kemudian Mulia ingin bertanya, saya persilahkan, dan nanti pertanyaan dari teman-teman mahasiswa GTKM dari Mulia bertanya, maka Mulia akan mendapatkan nilai keaktifan. Gitu. Jadi itu akan menambah nilainya Mulia.
Apa lagi ya? Bu, untuk kelas OI tetap online nggak, Bu? Kelasnya itu dia. Jadi ya memang sebenarnya ada beberapa prodi lain. Saya dapat informasi dari Ibu Ventika kemarin kebetulan ke kampus ketemu. Ada beberapa prodi lain yang memang tengah bersiap untuk 1 November itu apa ya? Mulai tatap muka gitu ya. Tapi di prodi HI itu ada miskomunikasi, artinya sampai dengan saat ini kita belum ada melakukan uji coba. Prodi-prodi lain itu sudah melakukan uji coba di bulan 10 ini. Gitu, sehingga di bulan 11 mereka udah siap untuk tatap muka. Nah, prodi HI kita belum ada koordinasi yang baik untuk uji cobanya. Jadi terkait apakah di bulan depan akan ada tatap muka untuk di HI atau tidak, masih wait and see. Untuk organisasi internasional pun juga saya masih wait and see menunggu kebijakan dari ketua program studi. Gitu. Kalau memang dimungkinkan untuk tatap muka, maka kita akan tatap muka. Karena ya saya juga udah vaksin meskipun baru sekali. Itu juga masih mau saya tanyakan, karena kalau aturan dari rektorat harus 2 kali tuh dosennya udah divaksin, dan saya baru 1 kali. Gitu. Jadi masih wait and see, cuman skenario-nya untuk kelas OI maupun kelas KLN dengan Pak Reddy, kita masih online dulu. Gitu. Karena masih menunggu kebijakan dari atasan. Gitu ya. Apalagi ya, meskipun random tapi tetap maju semua kan Bu kelompoknya. Hopefully ya, karena gini, kalau saya nggak salah kelas A itu 10, kelas B itu 11 kalau saya nggak salah. Ada 21 kelompok, dan saya agak saya nggak mau terlalu ambisius sih, maksudnya 21 kelompok itu maju semua di 2 minggu pertemuan gitu ya, di 2 pertemuan saya nggak mau seambisius itu. Jadi kemungkinan ada kelompok-kelompok yang tidak maju itu tetap ada gitu. Tapi apakah kelompok yang tidak maju kemudian berpengaruh pada nilainya? Tidak. Secara nilai kelompok tidak akan berpengaruh. Jadi kelompok yang maju ataupun yang tidak maju tidak akan berpengaruh gitu ya. Karena kalau kelompok yang tidak maju pun saya akan tetap menilai papernya. Yang berpengaruh paling nanti di keaktifan saja gitu. Jadi tadi saya bilang ya, efek poin untuk mulia gitu. Begitu juga yang lainnya. Jadi presentasinya kalian itu untuk merangsang teman-temanmu untuk aktif lagi, untuk menambah nilai keaktifan kalian. Gitu. Karena kalau saya presentasi gini kan biasanya kalau saya yang kasih materi ya biasanya kan takutnya yang nanya hanya itu saja gitu. Mana tahu dengan presentasi kelompok ada yang lain-lain yang jadi aktif bertanya juga. Oke, strateginya Mas Randy presentasi 2 menit. Bisa aku. Saya presentasi 5 menit aja tuh kayaknya agak sulit kalau mahasiswa. Saya nggak tahu deh ya. Karena kalau saya melihat kalau kalian sidang kalau mahasiswa sidang proposal, presentasi 15 menit aja tuh mereka bisa molor gitu. Paling nanti itu saya kasih waktu kalian presentasi 10 menit sih. Saya kasih waktu presentasi 10 menit, 5 menit kita tanya jawab. Jadi satu kelompok tuh punya jatah 15 menit maksimal gitu. Karena kalau 2 menit rasa-rasanya nanti takutnya teman-temanmu nggak terpikirkan untuk bertanya saking singkatnya waktu kalian untuk presentasi. Jadi kalau tidak, misalnya kelompoknya Farhan nggak kebagian untuk maju, it's okay, tidak akan berpengaruh pada nilainya. Jadi hanya karena Herdi maju, Herdi nilainya lebih tinggi nih kelompoknya, enggak. Karena nilai kelompok tetap akan saya nilai secara fair berdasarkan papernya. Gitu. Presentasi kelompok itu untuk bahan diskusi untuk menambah nilai keaktifan kalian. Ya, jadi ada 2 penilaian yang kalian akan dapatkan dalam tugas ini. Yang pertama adalah penilaian kelompok dan yang kedua adalah penilaian berdasarkan keaktifan kalian pada saat bertanya. Oh iya Bu, itu dari penanggapnya itu bebas, kita semua bebas menanggapi atau nanti Ibu menentukan penanggapnya siapa? Oke, kalau bisa raise hand dulu. Nanti saya yang tentukan. Karena kalau bebas nih, misalnya anggaplah minggu depan tuh yang maju ada 5 kelompok, bisa dong yang menanggapi Farhan semua gitu kan, nggak adil buat teman-teman yang lain. Jadi misalnya Farhan sudah menanggapi 1 gitu kan, masih banyak lagi yang lain, saya akan kasih kesempatan ke Akbar, saya kasih kesempatan ke Cindy dan lain sebagainya gitu. Biar nilainya sama rata semua, biar nilainya semua kalian bagus semua. Keadilan sosial bagi seluruh mahasiswa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau UTS KLN tanya Pak Randy ya. Saya
kemarin ada beberapa yang bertanya ke saya terkait UTS KLM. Memang saya sudah diskusikan dengan Pak Randy, tapi kami belum ketemu titik temunya, gitu ya. Kami diskusi tapi belum bertemu titik kesepakatan. Jadi wait and see. Besok hari Jumat ya. Ya hopefully besok kami udah ketemu kesepakatannya lah. Jadi bisa disampaikan ke Pak Randy. Pun kalau misalnya besok kami belum ketemu kata sepakat, nanti akan kami kabari kelanjutannya seandainya sudah ada kata sepakat dari saya dan Pak Randy. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas OI-nya? Sepertinya jelas sudah, Bu. Oke, good. Materi hari ini sudah saya share di Google Classroom. Kalau kalian cek juga di meeting 3 tentang INGOs dan juga meeting 4 tentang MMCs, saya ada berikan bahan bacaan gitu ya berupa jurnal. Itu hopefully bisa membantu kalian untuk mendapatkan gambaran terkait apa sih yang dimaksud dengan NGO, INGOs maupun MMCs. Meskipun nggak susah-susah banget sih menurut saya untuk dipahami. Oke, saya rasa itu aja. Kalau ada yang kurang jelas terkait tugas kelompoknya, feel free untuk bertanya langsung dengan saya melalui WA. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Kamis depan untuk pertemuan ketiga. Nanti itu langsung pada diskusi kelompok ya. Saya akhiri kelasnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.